Goldie Roger, siapa yang tidak mengenal nama itu? Seseorang yang sukses menaklukkan lautan dan berhasil mengetahui kebenaran dunia ini. Dia adalah orang yang hebat, sosok berkarisma yang tidak memiliki rasa takut serta memiliki komitmen yang tinggi, membuat dunia tahu bahwa ia pantas menyandang gelar sebagai Raja Bajak Laut. Hanya Roger orang yang bisa menaklukkan luasnya lautan, sehingga membuat para bajak laut seperti Shiki dan yang lainnya sangat amat menghormatinya. Meskipun mereka musuh, sejujurnya Roger bukanlah seorang pahlawan, malaikat ataupun sang penyelamat. Dia hanya manusia biasa yang diberikan talenta hebat oleh Tuhan. Akan tetapi sesuatu tak terduga terjadi. Dunia digemparkan dengan ditangkapnya Raja Bajak Laut Goldie Roger dan akan segera dieksekusi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sontak hal itu membuat dunia gempar. Mereka semua bertanya-tanya, apakah ini semua sebuah kebohongan? Bajak laut Roger yang sangat melegenda itu tidak mungkin. Saat itu dunia dipenuhi akan tanda tanya. Akan tetapi itu semua adalah kebenaran. Pemerintah dunia adalah dalang di balik ini semua. Ia menunjukkan kepada para masyarakat, siapa yang berani menentang pemerintah dunia, maka ia akan bernasib sama seperti Roger. Sebelum eksekusi dimulai, Roger meminta permintaan terakhir pada rival abadinya, yaitu Gab. Ia meminta pada Gab untuk merawat anaknya yang saat ini masih dalam kandungan. Dia tahu bahwa pemerintah dunia pasti akan menangkap semua orang yang mempunyai hubungan dengan Raja Bajak Laut, lalu mengeksekusi mereka semua. Namun, mereka tak boleh menghukum bayi yang tak berdosa. Meskipun Roger dan Gab adalah musuh, Roger sangat mempercayai Gab layaknya seorang teman. Jadi dia percaya bahwa Gab tidak akan menolak hal itu. Akhirnya eksekusi itu pun tiba. Seluruh bajak laut dan masyarakat menyambut eksekusi Raja Bajak Laut. Itu adalah hari di mana era bajak laut terbesar akan segera dimulai. Pemerintah dunia percaya bahwa dengan eksekusi ini membuat mental para bajak laut down. Akan tetapi hal itu malah berbalik 190 derajat dari dugaan pemerintah. Raja Bajak Laut sudah mengatur ini semua. Dia sangat pintar. Di akhir ajalnya Roger berkata, waduh sepeda liwat coy. Waduh sepeda liwat manik jampun sih. Di akhir ajalnya Roger berkata bahwa ia meninggalkan seluruh hartanya di pulau yang bernama Raftel. Sontak hal itu membuat era bajak laut terbesar akhirnya dimulai. Oke lanjut, tak sampai di situ. Setelah kematian Roger, pemerintah dunia kemudian mencari semua orang yang pernah berhubungan dengan Raja Bajak Laut, lalu mengeksekusi mereka semua. Hingga pada akhirnya pemerintah dunia mendengar kabar dari agen intelijen Cyberpol bahwa ada kemungkinan Roger memiliki anak di sebuah pulau yang bernama Batelira yang bertempat di South Blue. Tak menunggu waktu lama, angkatan laut langsung tiba ke pulau itu, lalu memeriksa semua bayi yang baru lahir, juga bayi yang masih berada dalam kandungan. Akan tetapi hasilnya nihil. Faktanya, istri Goldie Roger rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengelabui pemerintah dunia. Nama istri Roger itu tak lain dan tak bukan adalah seseorang yang memiliki tekad Dia bernama Porgas di Rogue. Ini orangnya. Yang dia lakukan benar-benar gila. Dia sudah tidak waras. Dia telah melanggar hukum alam. Itu semua demi anak tercintanya. Di bawah perlindungan Gab,
Dia mengandung bayinya selama 20 bulan dan tak lama setelah ia melahirkan, ia pun kehabisan energi untuk bertahan hidup lalu akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, beliau memberi nama anaknya dengan sebutan Goldie Ace, supaya dengan nama itu ia bisa mewarisi tekad ayahnya yang tangguh dan berjiwa besar. Gap yang telah diberi amanah oleh Roger untuk merawat anaknya langsung membawa pergi Ace secepat mungkin dari pulau itu. Kemudian ia pergi menuju kepada seorang bandit gunung yang bernama Dadan di sebuah tempat di Gunung Kolbu di Pulau Daun. Meskipun Gap meninggalkan Ace di sana, ia masih sering menjenguk Ace di sela cutinya sebagai angkatan laut. Dan inilah alur cerita Goldie Ace. Kisah akan berfokus pada seorang bocah bernama Goldie Ace. Ini bebenguknya. Di bawah asuhan Dadan, Ace tumbuh menjadi anak yang sangat liar dan tak terkontrol. Hal itu dikarenakan Dadan merawat Ace dengan sangat amat buruk dan keras. Di usianya yang masih anak-anak, ia harus hidup mandiri dan berburu binatang buas untuk dijadikan bekal makanan sebagai ganti hidup di sini. Di tempat ini Ace dibesarkan, ditemani oleh para binatang buas yang siap melahapnya kapan saja. Terlihat murung wajah Ace, terdengar banyak langkah hewan buas bernyanyi. Di atas pohon samping rumah Dadan, tempat Ace bermain mengisi cerahnya hari. Apakah pantas anak sekecil itu tak sempat menikmati waktu, dipaksa berburu demi bertahan hidup? Perjalanan Ace sungguh sangat amat menyedihkan. Banyak cerita yang mestinya Ace saksikan. Di hutan lebat penuh dengan pepohonan, hati tergetar menatap hidup yang menyedihkan. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan kekejaman dunia ini. Tinggal Ace sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Hingga pada suatu ketika ia menguping pembicaraan Dadan bahwa Ace adalah anak dari Raja Bajak Laut. Ace langsung mencari tahu seperti apa sosok ayahnya itu. Pencarian demi pencarian Ace lakukan untuk mengetahui siapa ayahnya sebenarnya. Mulai dari bertanya pada masyarakat, bandit, dan bahkan para bajak laut. Semakin dalam ia mencari tahu siapa sosok ayahnya, semakin dalam pula kenyataan pahit yang ia terima. Hanya hinaan, celaan, dan cacian buruk yang ia dapatkan tentang ayahnya. Roger adalah orang yang sangat jahat dan patut dibenci, mulai dari pemerkosaan, pembunuhan, dan masih banyak kejahatan lainnya. Jikalau saja Roger mempunyai anak, pasti anak itu akan dibunuh dengan kejam. Ace yang mendengar hal itu langsung menghajar mereka semua tanpa alasan yang jelas. Tidak ada satupun hal baik tentang ayahnya. Ia mencoba menanyakan kebenaran itu pada Gap. Namun Gap menyuruh Ace untuk mencari sendiri jawaban itu suatu hari nanti. Akibat fakta itu membuat Ace sangat membenci sosok ayahnya. Dan dari situlah kemudian membuat Ace menyesal hidup sebagai anak dari Raja Bajak Laut. Sejak saat itu pula, ia kemudian mengganti namanya dari Goldie Ace menjadi Porgas D. Ace demi menghormati pengorbanan dari sosok yang sangat dihormatinya, yaitu ibunya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Roger merupakan seseorang kriminal yang sangat jahat dan bengis, yang tidak segan-segan menyiksa dan membunuh. Hal itulah yang membuat Ace sangat membenci dan tidak menyukai sosok ayahnya. Oke, lanjut. Ace selalu hidup dengan dipenuhi kehampaan, kesedihan, dan kesepian. Ia selalu berpikir bahwa seharusnya ia tidak pernah dilahirkan. Sejujurnya, Ace adalah anak yang baik. Akan tetapi, nasiblah yang telah membuat kehidupan Ace dipenuhi akan rasa keputusasaan. Sekali lagi saya katakan bahwa itu merupakan titik terendah dalam hidup Ace. Mengetahui kebenaran tentang sosok ayahnya, bukannya bergembira, ia malah merasa malu mempunyai sosok ayah seperti itu. Namun semua penderitaan yang dialami Ace kemudian berangsur menghilang tatkala ia bertemu dengan Luffy dan Sabo. Sabo adalah teman pertama Ace. Mereka berdua bertarung, berburu, dan mencuri untuk mengumpulkan banyak uang sebagai bekal tabungan menjadi bajak laut suatu hari nanti. Ace yang dulunya pemurung serta kesepian, kini berubah menjadi sosok yang bergembira. Ditambah sejak kedatangan Luffy membuat kehidupan Ace semakin diwarnai dengan kesempurnaan. Meskipun awalnya risih akan kedatangan Luffy yang bodoh dan suka menangis, lambat laun kehidupan mereka bertiga semakin menyenangkan. Hari-hari mereka lewati dengan kebersamaan, berburu bersama, makan bersama, dan bertarung bersama.
membuat Es menemukan sebuah arti kehidupan baru yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Bocah malang yang kini sudah menemukan arti sebuah kehidupan, sungguh itu merupakan sesuatu yang sangat amat mengharukan, bukan? Lantas kemudian mereka bertiga membuat janji sehidup semati sebagai seorang saudara, tiga bocah ingusan yang kelak akan mengguncang dunia. Apakah ini semua adalah takdir? Atau apakah ini semua adalah anugerah? Tidak mungkin, ini pasti hanyalah sebuah mimpi. Sungguh itu semua adalah sebuah keajaiban. Mereka bertiga memiliki cita-cita yang sama, yakni menjadi bajak laut suatu hari nanti. Namun mereka selalu merahasiakan mimpi mereka pada kakek Gap, karena jika Gap mengetahuinya, mereka bisa dihajar habis-habisan. Gap sangat ingin mereka menjadi prajurit angkatan laut suatu hari nanti. Hingga pada suatu hari, sesuatu hal tak terduga terjadi. Ayah Sabu bersama bajak laut Blue Jam datang untuk membawa Sabu kembali ke kerajaan. Karena tak rela kehilangan saudaranya, Es kemudian bertarung melawan bajak laut Blue Jam. Di tengah pertarungan itu, Es kemudian berhasil membangkitkan Hausoku Hakinya. Dibantu Dadan, Es kemudian berhasil mengalahkan Blue Jam beserta kelompoknya. Namun ia harus menerima kenyataan bahwa Sabu telah memutuskan untuk berlayar duluan menuju lautan yang telah mereka impi-impikan. Semenjak kepergian Sabu, kini hanya tinggal Es dan Luffy. Mereka terus berlatih dan berlatih agar bisa menjadi bajak laut yang hebat suatu hari nanti. Akan tetapi, selang beberapa hari kemudian, kabar kematian Sabu sontak membuat Es dan Luffy sangat amat bersedih. Mereka berdua tidak menyangka Sabu yang selalu tersenyum dan bergembira harus meninggalkan mereka berdua secepat ini. Es merenungi dan membayangkan kebersamaan mereka bertiga. Sejak kejadian itu, Es bertekad untuk menjadi lebih kuat agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Ia bertekad untuk melindungi Luffy, karena bagi Es tak ada lagi hal bermakna selain mempunyai adik yang bodoh dan ceroboh seperti itu. Suatu hal yang tentu sangat disyukuri Es yang telah membuatnya masih ingin hidup lebih lama di dunia ini. Ia kemudian menemui Makino untuk mengajarinya cara berterima kasih yang baik dan benar, karena suatu hari nanti ia akan menemui Shanks untuk mengucapkan terima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup Luffy. Oke, lanjut. Beberapa tahun kemudian, akhirnya waktu yang telah ditunggu-tunggu sudah tiba. Waktu untuk berlayar mengarungi lautan. Es sudah tumbuh dewasa. Kini ia sudah memutuskan untuk memulai karirnya sebagai bajak laut, yang tentu itu merupakan sesuatu yang sudah lama Es impi-impikan. Es mengucapkan selamat tinggal pada semua orang, tak terkecuali Luffy dan Makino. Dadan yang melihat kepergian Es sama sekali tidak peduli. Namun di hati terdalamnya, ia sangat amat keberatan atas perginya Es. Meskipun Dadan sangat membenci tiga bocah laknat itu, namun sejujurnya Dadan adalah orang yang baik. Es akhirnya berangkat untuk menaklukkan luasnya lautan. Dengan ambisi melampaui Raja Bajak Laut, di awal pelayarannya, ia dengan mudah menghajar para bajak laut yang menghalangi jalannya. Hal itu tak luput karena latihan yang ia jalani selama ini, sehingga membuat Es dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Dia sangat kuat dan juga sangat berbakat, meskipun masih berusia belasan tahun kala itu. Hingga pada suatu ketika, di sebuah pulau bernama Spiki, ia terdampar di sana. Akibat ombak di pulau itu yang sangat amat gila, membuat kapal Es hancur tak tersisa, yang kemudian membuatnya tak sadarkan diri. Es terdampar di sana selama 6 hari. Ia kemudian mencoba keluar dari pulau itu, akan tetapi ia selalu gagal. Perairan di pulau itu sungguh sangat amat mengerikan. Oke, lanjut. Kemudian tanpa diduga, Es bertemu dengan seseorang yang juga terdampar di pulau itu. Dia bernama Masket Deus, sang penulis handal. Kemudian Es mengenalkan dirinya pada Deus bahwa dia adalah seseorang yang akan melampaui Raja Bajak Laut. Es menawarkan perahu kecil yang barusan ia buat untuk keluar dari pulau yang mengerikan ini. Namun Deus mengatakan bahwa percuma saja usaha yang Es lakukan. Perahu kecil itu tidak akan kuat menahan kerasnya ombak dan angin. Merasa ucapan Deus ada benarnya, lantas Es pun meminta pada Deus untuk membantunya membuat kapal yang lebih besar agar bisa secepatnya keluar dari pulau ini. Kemudian mereka berdua pergi ke tempat di mana terdapat banyak sekali kapal yang sudah hancur dan karam. Sesampainya di sana, mereka pun mengumpulkan puing-puing kapal yang sudah hancur itu.
Deus yang merupakan seorang penulis handal membuatnya sangat ahli dalam masalah ini. Ia sangat paham tentang tata cara pembuatan kapal yang baik dan benar. Mereka berdua bekerja tak kenal lelah. Siang malam mereka berdua tak henti-hentinya terus membuat kapal tanpa adanya makanan dan minuman. Semakin lama tubuh Deus semakin lemas. Ia sudah kehabisan energi karena kelaparan. Namun berbeda dengan Ace yang masih bersemangat membuat kapal dengan menahan rasa laparnya. 3 hari kemudian, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan pembuatan kapal itu. Namun di saat itu turun hujan badai yang sangat lebat, sehingga membuat mereka harus berteduh sementara waktu. Setelah badai itu reda, alangkah terkejutnya mereka berdua melihat kapal yang telah mereka buat dengan susah payah hancur tak tersisa, tertimpa pohon yang sangat besar. Namun Ace tanpa ambil pusing memutuskan untuk membuat kapal baru. Deus yang melihat Ace bersemangat dan masih kuat meskipun hampir 3 hari tidak makan, merasa curiga pada Ace bahwa ia telah menyembunyikan makanan secara diam-diam tanpa membagikan padanya. Ia menyangka Ace telah mengkhianatinya. Lalu Deus menampar Ace dan meninggalkannya. Deus merasa kecewa karena harapannya keluar dari pulau ini telah sirna. Deus pun lalu pergi ke sebuah gua untuk menenangkan diri. Di sana ia dikejutkan dengan munculnya burung raksasa yang siap memakannya hidup-hidup. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba muncul Ace yang menghantam kepala burung itu hingga tak sadarkan diri. Setelah Ace menyelamatkan Deus, akhirnya Ace pun tak sanggup lagi menahan rasa lapar yang selama ini ia tahan. Alhasil, Ace pun akhirnya tumbang. Deus yang melihat hal itu merasa sangat bersalah karena telah menuduh Ace yang tidak-tidak sebelumnya. Deus pun dengan sesegera mencari makanan, dan ketika melakukan pencarian itu, ia melihat peti harta karun yang tadi dimuntahkan oleh burung raksasa. Ia kemudian membukanya, dan betapa terkejutnya ia. Akhirnya Deus menemukan buah apel di dalam peti itu. Lantas ia kemudian menyuruh Ace segera memakannya. Namun Ace menolak jika Deus tidak ikut memakannya juga. Ace tahu bahwa Deus sangat amat kelaparan, jadi dia tidak mau melihat temannya kelaparan juga. Deus kemudian membelah 2 buah itu, dan kemudian mereka berdua memakan buah itu dengan ditemani rasa lapar yang selama ini mereka tahan. Rasa buah itu sangat amat tidak mengenakan, tapi mau bagaimana lagi, mereka harus memakannya. Tiba-tiba secara mengejutkan muncul api di tubuh Ace. Sontak hal itu membuat Deus sangat amat terkejut. Ace juga merasa kebingungan karena api itu sama sekali tidak terasa panas. Api itu membuat mereka berdua sadar bahwa buah yang barusan mereka makan adalah buah iblis. Apakah ini sebuah takdir atau apakah ini sebuah kebetulan? Tidak, itu semua adalah anugerah. Lantas mengapa Deus juga tidak mengeluarkan api? Faktanya, siapa yang memakan buah iblis itu lebih dulu, maka ia berhak mendapatkan anugerah itu. Dan Ace merupakan orangnya. Melihat kekuatan baru yang didapatkan Ace, Deus tercetus sebuah ide untuk membuat perahu dengan menggunakan tenaga dorong api. Setelah perjuangan yang sangat sulit, akhirnya kapal mereka pun jadi, yang kemudian mereka berdua beri nama dengan sebutan Strike. Setelah sekian lama berada di pulau yang mengerikan itu, mereka berdua akhirnya bisa keluar. Kemudian Ace merekrut Deus untuk menjadi kru bajak laut pertamanya, dan sejak saat itu terbentuklah bajak laut Speed. Ace mulai merekrut orang-orang tanpa memandang status sosial. Di antaranya ialah Mihawk, Skull, dan masih banyak lagi. Ace juga mempunyai hewan peliharaan kucing yang bernama Kotatsu. Semua kru Ace sebelumnya tidak mempunyai tempat untuk kembali. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Ace. Ace menilai mereka dengan kepribadiannya, bukan penampilan, ras, atau sejenisnya. Hal itulah yang membuat Ace sangat amat disukai oleh para krunya. Ace merupakan seseorang yang sangat baik hati kepada sesama. Ia meminta seluruh krunya agar tidak pernah menyerang warga sipil. Singkat cerita, di perairan Greenland, nama bajak laut Speed terus-menerus mencuat. Perkembangan bajak laut Speed yang sangat amat cepat menyita perhatian para masyarakat, angkatan laut, bahkan pemerintah dunia. Laksamana tinggi angkatan laut pemerintah dunia Sengoku mempertanyakan inisial D dan dari mana Ace berasal. Saat ini, angkatan laut belum tahu asal-usul Ace, namun mereka menginformasikan pada Sengoku bahwa meskipun Ace masih seorang pemula, ia memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia adalah anak yang jenius. Bajak laut Speed menjelma menjadi bajak laut yang sangat terkenal.
Harga buronan untuk kepala es dibanderol dengan harga ratusan juta. Gap yang mendapati berita itu terlihat kesal dan sangat amat marah. Dengan pukulan api yang amat mengerikan, dunia mengenalnya dengan sebutan Porgas di Es, atau bahasa pojok kampungnya Gasaan Metu Genine. Untuk melampaui Raja Bajak Laut, tujuan Es selanjutnya adalah mengambil kepala sang manusia terkuat yang dunia kenal dengan sebutan Shirohige. Oke, lanjut. Akibat hal itu membuat banyak bounty hunter berdatangan dengan tujuan mengambil kepala es. Dengan memanfaatkan kebaikan bajak laut Speed, membuat para bounty hunter itu sangat mudah mendekati es. Namun mereka bagi es hanyalah ajang berlatih menyempurnakan kemampuannya. Dengan pukulan Hikennya, ia dengan cepat mengalahkan mereka semua. Hiken no Es, julukan itu bukanlah main-main. Saya tekankan lagi, di lautan yang luas ini ada banyak bajak laut Rocky yang mencuri perhatian dunia. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan bajak laut Speed. Termasuk diantaranya ialah Cavendish yang saat itu merupakan salah satu bajak laut yang sedang naik daun. Dan di bagian lautan yang berbeda juga ada nama bajak laut yang cukup terkenal. Diantaranya ialah Eustace Captain Kidd yang namanya mulai mengguncang South Blue, Trafalgar Law yang reputasinya mulai diakui di North Blue, hingga Kapune Gingbek yang mulai bikin ulah di West Blue. Namun, reputasi bajak laut Speed di atas mereka semua. Bajak laut Speed terus-menerus melakukan banyak aksi di lautan, yang membuat nama mereka selalu muncul di surat kabar dan menjadi headline utama. Oke, lanjut. Hingga pada suatu hari, muncul kapal perang angkatan laut mengepung mereka. Ketika hendak melarikan diri, tiba-tiba seluruh bajak laut Speed dikejutkan dengan munculnya seorang wanita muda yang muncul secara tiba-tiba di atas kapal mereka. Mihar lalu menembak wanita itu, namun wanita itu membelah peluru Mihawk menjadi dua bagian. Deus berkata bahwa dia adalah monster. Skull baru menyadari bahwa dia adalah Iska sang pemaku. Julukan itu bukanlah main-main. Faktanya, Iska selalu melubangi para bajak laut dengan kemampuan berpedangnya. Es yang mendengar hal itu berkata sungguh sesuatu yang mengerikan. Wanita itu lalu mengenalkan dirinya bahwa dia adalah Letnan 2 Iska. Kemudian berteriak jika Hiken no Es resmi ditangkap. Es beserta krunya merasa kebingungan mendengar hal itu. Hingga pada akhirnya pertarungan Es melawan Iska akhirnya tidak bisa dihindari. Namun pertarungan itu terhenti akibat kapal angkatan laut yang tiba-tiba tenggelam. Setelah menabrak batu karang yang besar, Iska kemudian memutuskan untuk bergegas menyelamatkan rekan-rekannya. Es yang melihat Iska kesusahan menyelamatkan para rekannya, kemudian melemparkan pelampung. Iska lalu bertanya, "Mengapa kau menyelamatkanku, Hiken?" Es cuma menjawab, "Entahlah." Iska yang kesal kembali berkata bahwa suatu hari nanti aku pasti akan menangkapmu dan membuatmu menyesal karena telah menyelamatkanku. Sebelum pergi meninggalkan Iska, Es berkata dalam hatinya bahwa Iska sebenarnya adalah orang yang baik. Perjalanan Es pun akhirnya dimulai kembali. Ia bertarung melawan musuh-musuh yang kuat dan berhasil mengalahkan mereka semua. Kemanapun bajak laut Speed berlayar, Iska selalu mengejar mereka. Hubungan Es dengan Iska seperti Luffy dan Smoker, atau seperti Zoro dan Doflamingo. Iska selalu mengejar bajak laut Speed dimanapun mereka berada. Singkat cerita, akhirnya bajak laut Speed menuju ke Pulau Sabodi. Sesampainya di sana, Skull menyuruh para rekannya agar tidak membuat keributan, sebab di Pulau Sabodi ini banyak pasukan angkatan laut, pemburu bounty, bahkan Tenryubito. Akan tetapi, Es sama sekali tidak mendengarkan hal itu. Es langsung meloncat dari kapal karena ia tidak tahan mencium bau makanan yang sangat amat lezat. Sontak hal itu membuat seluruh krunya terkejut. Deus dan yang lainnya berusaha mengikuti Es, tapi mereka malah bertemu dengan seorang kakek tua berbadan kekar. Kakek tua itu kemudian bertanya pada Deus, "Apakah kau kaptennya?" Deus menjawab bahwa dia hanyalah wakil kapten. Alasan Deus sampai di sini karena ia sedang mencari kaptennya yang saat ini pergi akibat tergoda aroma makanan. Sang kakek yang mendengar hal itu membuatnya tertawa keras. Di era manapun, seorang kapten selalu berjiwa bebas, ucap sang kakek. Deus yang belum mengetahui identitas asli sang kakek menanyakan apakah paman pernah berlayar.
Lalu ia menjawab bahwa dia dulu hanya kebetulan berada di atas kapal. Akan tetapi, tanpa diduga ia malah melakukan perjalanan yang panjang. Oke lanjut, sesampainya di kapal, Deus dan yang lainnya sangat amat terkejut. Ternyata kakek tua pelapis kapal yang mereka temui adalah tangan kanan Raja Bajak Laut. Deus sangat yakin jika saja Raja Bajak Laut masih hidup, Es pasti bisa berteman baik dengannya. Es yang mendengar hal itu terdiam sejenak, lalu memukul meja. Dengan nada tinggi, Es menyuruh para rekannya agar tidak meributkan hal yang tidak penting. Menurut Es, Raja Bajak Laut hanyalah orang jahat dan juga kriminal yang terkenal akan kekuatannya yang kejam. Tidak ada hal baik tentangnya. Yang terpenting bagi Es sekarang adalah menentukan tujuan mereka selanjutnya, yaitu pergi ke pulau manusia ikan. Di tengah keributan itu, terdengar teriakan Iska yang menyuruh Es segera keluar. Es lalu keluar untuk menemuinya. Es bertanya dengan ramah, "Hai Iska, apa yang sedang kau lakukan di tempat ini? Apa kau mau bertamasya?" Iska menjawab bahwa aku datang ke sini untuk menangkapmu, idiot. Faktanya, Iska sebenarnya datang ke Sabodi hanya untuk bertamasya. Akan tetapi, setelah melihat bajak laut Speed berada di pulau itu, ia memutuskan untuk menangkapnya. Saat ini, Iska memakai pakaian polos, seperti turis dan sedang tidak bertugas sebagai marin. Iska terus berteriak agar Es segera turun dari kapal. Namun, Es mengabaikannya. Kemudian pergi untuk mencari bekal makanan di pusat kota. Deus yang melihat dompet Es ketinggalan, kemudian mengejarnya. Setelah berhasil menemukan Es, Deus dan Es terpana melihat indahnya taman bermain di pulau itu. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk naik wahana gondola. Tepat setelah mereka naik, terlihat Iska yang juga bergegas masuk ke gondola. Pertengkaran antara Es dan Iska akhirnya dimulai kembali. Tingkah mereka berdua sudah bukan seperti marin dan bajak laut, tetapi seperti dua orang yang sedang dimabuk cinta. Oke lanjut, kemudian Iska menceritakan alasan ia gabung marin, sebab ia merasa kagum pada sosok wakil Laksamana Dro yang telah menyelamatkan desanya dari kejamnya para bajak laut. Hal itulah yang membuat Iska memiliki tujuan untuk menjadi seorang marin dan menangkap para bajak laut yang jahat. Iska menyuruh Es untuk meninggalkan kehidupannya sebagai bajak laut. Iska tidak percaya bahwa orang baik seperti Es adalah seorang penjahat. Es lalu loncat dari gondola dan pergi meninggalkan Iska dan Deus yang masih berada di sana. Singkat cerita, 3 hari setelah tiba di Sabodi, pelapisan kapal pun akhirnya telah selesai. Sebelum pergi meninggalkan Sabodi, Es menyempatkan mampir di daerah Kumu. Di sana ia melihat anak-anak yang kelaparan. Es yang tidak tega melihatnya, kemudian memberikan sedikit bekal makanan yang telah ia beli sebelumnya. Betapa senangnya anak-anak yang kelaparan itu. Es adalah orang yang baik hati. Tak lama kemudian, datang Iska bersama wakil Laksamana Dro. Iska terlihat sangat bersemangat. Wakil Laksamana Dro lalu memberikan Es sebuah surat. Itu adalah surat dari pemerintah dunia. Di dalam surat itu, Grusi meminta Es untuk bergabung menjadi salah satu Shichibukai. Iska yang tahu hal itu merasa sangat bergembira. Kini Es tidak lagi harus menjadi bajak laut. Namun Es menolak untuk bergabung dengan Shichibukai. Menurut Es, bergabung dengan Shichibukai tidak ada menariknya sama sekali. Es sama sekali tidak menyukai sistem Shichibukai. Dro yang mendengar Es menolak tawaran itu merasa sangat senang, sebab ia juga tidak menyukai sistem Shichibukai. Lalu Dro memukul Es dengan sangat keras, akan tetapi Es bisa menghindarinya. Iska yang melihat hal itu meminta agar Dro menghentikan perkelahian ini. Dro kemudian mengeluarkan senjata penyembur api di bawah lengannya dan langsung menyerang Es dengan membabi buta. Akibat hal itu membuat bangunan di sekitarnya terbakar hebat. Anak-anak di sana berteriak dan menangis serta ketakutan. Es sangat marah atas tindakan bodoh dan gila yang telah dilakukan Dro. Menurut Es, tidak pantas seorang yang memegang nama keadilan membuat anak-anak dalam bahaya. Namun Dro sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Jika saja tidak ada para bajak laut di sini, maka aku tidak perlu membakar anak-anak itu, ucap Dro. Iska yang mendengar hal itu sontak sangat amat terkejut. Ia menduga kebakaran di desanya bukan ulah para bajak laut, melainkan ulah Laksamana Dro. Menurut Dro, itu bukanlah masalah besar. Demi mencapai keadilan, dibutuhkan sebuah pengorbanan. Mendengar hal tersebut, Iska menangis dengan sangat keras, seakan tidak percaya orang yang selama ini ia kagumi, ternyata dialah yang telah membakar desanya.
Draw terus memojokkan es, namun semakin es terpojok, maka es akan menjadi semakin kuat. Es kemudian mengakhiri pertarungan itu dengan tinju api yang sangat kuat, yang membuat Draw langsung terhempas dan akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan, es mencoba menenangkan Iska. Iska pun mengusap air matanya dan tersenyum. Oke lanjut, es beserta bajak laut Speed akhirnya berhasil melarikan diri dari kejaran para angkatan laut. Hal itu tak lepas dari peran penting Iska yang membantu mereka dengan menunjukkan rute teraman agar terhindar dari para angkatan laut yang sedang mengepung mereka. Bajak laut Speed pun akhirnya pergi berlayar menuju pulau manusia ikan. Melihat kapal bajak laut Speed yang mulai menjauh, dalam hati kecilnya Iska berkata, "Jangan sampai mati, Is." Itu merupakan kali pertama Iska memanggil Is dengan nama aslinya. Sungguh kisah yang sangat romantis. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa benih-benih cinta tidak harus hadir di tempat-tempat indah. Bisa saja tumbuh di warung teh Yuli langganan Kang John. Melanjutkan kisah dari seri sebelumnya, setelah terjadi insiden di Pulau Sabodi, bajak laut Speed akhirnya berlabuh ke Pulau Manusia Ikan. Perjalanan menuju dunia baru lalu melampaui Raja Bajak Laut. Sepertinya itu semua bukan lagi sebuah mimpi. Dunia baru merupakan tempat di mana para bajak laut kuat berkumpul. Tempat di mana target utama Es berada, sosok kaisar paling berpengaruh di lautan. Namanya membawa malapetaka, yang kita semua kenal dengan julukan manusia terkuat. Seseorang yang memiliki pasukan serta aliansi yang sangat banyak di lautan, membuat dunia tahu bahwa ini adalah era Shirohige. Setibanya di Pulau Manusia Ikan, bajak laut Speed kemudian bersenang-senang di sebuah bar, sambil didampingi para putri duyung yang cantik dan seksi. Di tengah kesenangan itu, tiba-tiba muncul sekelompok manusia ikan yang mencari gara-gara. Terjadi sedikit cekcok dan ketegangan antara kedua belah pihak, hingga pada akhirnya Es dengan haki rajanya menumbangkan mereka dalam sekejap. Setelah beberapa hari berada di Pulau Manusia Ikan, akhirnya bajak laut Speed sampai di lautan dunia baru. Di bawah kepemimpinan Es, bajak laut Speed langsung melakukan banyak aksi di lautan, yang membuat nama bajak laut Speed semakin dikenal oleh dunia. Hal itu juga diimbangi dengan naiknya nilai bounty mereka semua. Masih seperti sebelumnya, seluruh media memberitakan tentang sepak terjang bajak laut Speed, mulai dari menolak tawaran Shichibukai dan masih banyak lagi, hingga pada akhirnya kabar itu sampai ke telinga sang manusia terkuat Shirohige. Shirohige tidak menyangka bahwa pemerintah dunia sampai melakukan hal seperti itu. Mereka terlalu takut jika bajak laut Speed akan menjadi sebuah ancaman. Menurut Shirohige, Es masih terlalu muda untuk semua ini. Apakah pemerintah dunia tidak terlalu terburu-buru? Laksamana tinggi angkatan laut pemerintah dunia Sengoku tidak menganggap remeh masalah ini. Dia terus-menerus mencari identitas Es sebenarnya dengan menyuruh para agen terbaiknya menyelidiki hal itu. Dalam karirnya, Sengoku telah menangani para penyandang gelar di sebelumnya, mulai dari Roger, Shebek, Dragon, dan sekarang Porgas di Ace. Mereka semua adalah orang-orang yang gila. Mereka mempunyai takdir yang unik dan juga mereka adalah musuh para dewa. Oke lanjut, dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi akan kekuatannya, di tengah badai salju yang sangat kencang, Es memutuskan untuk mengincar salah satu kaisar lautan yang dunia kenal dengan sebutan Akagami no Sang. Sontak hal itu membuat seluruh krunya terkejut. Es terlalu memaksakan diri. Mereka baru saja mengalahkan banyak musuh. Setidaknya kita harus istirahat dulu. Apalagi yang kita hadapi adalah seorang kaisar lautan, ucap Deus. Namun alasan sebenarnya Es datang menemui Akagami bukan untuk bertarung, melainkan untuk mengucapkan terima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup Luffy. Sesampainya di sana, Es mengutarakan tujuannya. Meskipun terjadi sedikit cekcok dan ketegangan, akhirnya kedua bajak laut itu mengadakan sebuah pesta. Es menceritakan semuanya. Sang sangat terkejut mendengar bahwa Es adalah kakak dari Luffy. Es juga mengungkapkan tujuannya, yaitu mengalahkan Shirohige lalu menjadi raja bajak laut. Singkat cerita,
Bajak laut Speed terus berlayar menyusuri lautan dunia baru, mengalahkan musuh-musuh yang kuat dan sering melakukan pesta, serta masih banyak lagi. Mereka singgah di banyak pulau. Mereka menemukan hal-hal baru yang belum pernah mereka jumpai. Itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Di lautan yang luas ini membuat sudut pandang Es berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua hal bisa terjadi. Hingga pada akhirnya bajak laut Speed tiba di sebuah pulau yang memiliki perairan tidak wajar dan sangat amat menggila, sehingga membuat kapal mereka hancur yang membuat Es dan seluruh krunya terdampar. Ketika tersadar, alangkah terkejutnya Es beserta krunya mendapati tubuh mereka sudah terikat. Seluruh persediaan makanan mereka telah dicuri oleh para penduduk pulau. Es yang melihat hal itu bukannya marah, ia malah tersenyum. Hingga pada akhirnya para warga dikejutkan dengan terlepasnya Es dari ikatan dengan mudahnya. Para warga merasa ketakutan dan panik. Akan tetapi Es sama sekali tidak marah akan hal itu. Ia malah menyuruh para warga yang kelaparan untuk menghabiskan makanannya. Pulau itu merupakan negeri di mana para samurai berada, yang kita semua kenal dengan sebutan Wano Kuni. Takdir telah membawa mereka sampai ke pulau itu. Bajak laut Speed pun memutuskan untuk tinggal beberapa minggu di sana. Akibat kebaikan Es sebelumnya, membuat Es diterima dengan ramah lembut oleh para penduduk. Di sana, ia melihat para penduduk yang sangat kelaparan, bahkan sampai ada yang meninggal. Hal itu membuat hati Es tersentuh dan akhirnya memutuskan untuk mencari makanan untuk dirinya serta warga setempat. Es juga berteman baik dengan seorang bocah perempuan bernama Otama. Otama adalah anak yatim piatu. Orang tuanya telah meninggal atas kekejaman negeri ini. Otama mengajari Es banyak hal tentang negeri ini. Di antaranya ialah membuat kasa dan masih banyak lagi. Hubungan Es dan Otama layaknya seorang adik dan kakak. Ini pebenguknya. Oke, lanjut. Di negeri Wano ini, para masyarakat hidup dengan dipenuhi kesengsaraan dan penderitaan. Shogun yang memimpin negeri Wano sungguh sangat amat kejam. Kekuasaan mengambil alih segalanya. Shogun menculik para masyarakat, bahkan anak-anak, untuk dijadikan sesembahan kepada iblis yang mendiami pulau Onigashima. Es yang mengetahui hal itu langsung berencana untuk menyelamatkan mereka semua. Dengan kekuatan yang ia miliki, Es sangat percaya diri. Akan tetapi, musuh yang akan Es hadapi kali ini bukanlah main-main. Saya tekankan lagi bahwa dia adalah sosok malapetaka. Dunia mengenalnya dengan sebutan Raja Binatang Buas, yang kita semua kenal dengan julukan Hyakuju no Kaido. Es benar-benar gila. Dia sangat percaya diri akan kekuatannya. Hal itu wajar saja sebab dia adalah anak dari Raja Bajak Laut. Bersama krunya, ia akhirnya sampai di pulau Onigashima. Pulau itu sangat aneh dengan wujud menyerupai kepala monster. Es menghancurkan setiap sisi ruangan Onigashima. Mereka melawan para penjaga dan berhasil mengalahkannya. Onigashima benar-benar kacau parah kala itu. Semua hancur, hingga pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan para sandera yang telah diculik. Oke, lanjut. Dia adalah Yamato. Ini orangnya. Yamato yang melihat Es melakukan kerusakan di Onigashima sama sekali tidak peduli tentang hal itu. Akan tetapi, setelah melihat kerusakan yang sangat amat parah, membuat Yamato harus turun tangan menghentikannya. Jual beli serangan antara Es melawan Yamato sangat amat menegangkan. Mereka berdua bertarung dengan seimbang. Di tengah pertarungan, Es dan Yamato mengenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari Es yang mengenalkan namanya dan datang ke sini untuk membunuh Kaido. Lalu disusul Yamato yang mengenalkan dirinya serta jati dirinya. Karena misi menyelamatkan para anak-anak sudah selesai, Deus beserta kru lainnya menyuruh Es segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun Es menyuruh agar rekannya pergi duluan, karena saat ini Es sedang bersemangat menikmati pertarungan. Alhasil, Deus pun membawa anak-anak dan para masyarakat pergi meninggalkan Onigashima. Pertarungan antara Es melawan Yamato kembali dimulai. Jual beli serangan antara kedua belah pihak sangat amat epik. Pertarungan Es melawan Yamato berakhir dengan diiringi minum sake bersama.
di pinggir tebing di bawah pancaran bulan purnama. Keduanya menghabiskan malam bersama dengan bercerita panjang lebar tentang luasnya lautan, serta sepak terjang para bajak laut di luar sana, seperti Cavendish, Eustace Captain Kidd, Trafalgar Law, Kapuni Gingbek, dan masih banyak lagi yang saat ini tengah mengemparkan media dunia. Akan tetapi dari mereka semua, yang paling hebat nanti adalah adikku yang akan segera berlayar beberapa tahun lagi. Sangat percaya diri pada adiknya. Dia terus-menerus membicarakan tentang adiknya pada Yamato. Meminta pada Yamato agar tidak menertawakan mimpi adiknya suatu hari nanti. Dan Sabo tidak akan pernah memaafkan siapa saja yang menertawakan mimpi adiknya. Meskipun itu adalah mimpi yang gila, tapi aku yakin dia akan menjadi. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Yamato berteriak bergembira bahwa itu seperti yang tertera dalam buku ini. Itu adalah buku jurnal peninggalan sang pahlawan Wano Kuni, yaitu Shogun Kozuki Oden. Dengan perasaan terharu, Yamato mengatakan bahwa ia tidak akan menertawakan mimpi hebat itu, karena dahulu ada orang yang selalu berkata seperti itu. Namun semua orang menertawakannya. Semua orang mengatakan bahwa itu hanyalah omong kosong. Dia tak lain dan tak bukan adalah Raja Bajak Laut Goldie Roger. Yamato kemudian membuatkan fever card untuk Ace. Ace pun akhirnya pergi meninggalkan Onigashima. Itu merupakan hari di mana dua anak yang sama-sama membenci sosok ayahnya berbagi cerita satu sama lain. Hubungan pertemanan Yamato dan Ace dimulai sejak saat itu. Oke, lanjut. Setelah beberapa minggu di negeri Wano, bajak laut Speed akhirnya meninggalkan negeri. Sebelum pergi, Ace berjanji akan kembali lagi suatu hari nanti dan akan membebaskan negeri Wano dari kejamnya perbudakan. Karena kontribusi Ace yang begitu besar kepada para masyarakat, seluruh masyarakat menganggap Ace seorang legenda seperti Kozuki Oden. Maka jangan salah jika judul anime terbaru ialah Dia Akan Tiba, Ace Sang Legenda Negeri Wano. Sehingga membuat para masyarakat sangat amat menyukai Ace, tak terkecuali Otama. Kapal bajak laut Speed mulai berlayar meninggalkan Wano. Sejak saat itu, Otama terus menunggu kembalinya Ace. Dia percaya bahwa Ace pasti akan kembali dan menyelamatkan mereka dari kekejaman negeri ini. Faktanya, itu merupakan pertemuan pertama dan terakhir bagi mereka berdua. Singkat cerita, setelah sekian lama berlayar, akhirnya Ace sampai di pulau pemasok makanan kawasan Shirohige. Mereka berencana menunggu Shirohige dan akan segera mengalahkannya. Di tengah penungguan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya tornado air. Dengan hikennya, Ace menghentikan tornado itu. Benturan dua serangan kuat itu menimbulkan uap yang sangat amat tebal. Di balik tebalnya uap, muncul seorang Shichibukai bernama Jinbei sang kesatria lautan. Ini orangnya. Jinbei merupakan seorang manusia ikan yang memiliki kekuatan yang hebat. Shichibukai merupakan organisasi penyeimbang dunia yang berisikan orang-orang kuat nan mengerikan. Akan tetapi, Ace sama sekali tidak gentar mendengar gelar itu. Ace adalah orang yang gila. Dia sangat berambisi. Dia sangat percaya diri akan kekuatannya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, ia bisa mengalahkan para musuhnya dengan mudah. Tapi pemikiran itu bisa berbalik menyerangnya suatu hari nanti. Dia masih terlalu muda untuk itu semua. Jinbei memang bukan anggota Shirohige. Akan tetapi, ia memiliki hutang budi pada Shirohige yang membuatnya sangat amat menghormatinya. Ia menjaga pulau kawasan Shirohige dan tidak akan membiarkan bajak laut seperti Ace bertindak seenaknya. Pertarungan antara Ace melawan Jinbei pun tak dapat terelakkan. Jual beli serangan antara kedua belah pihak terlihat seimbang. Pertarungan itu memakan waktu hingga 5 hari. Julukannya sebagai kesatria lautan bukanlah main-main. Dia mampu menahan pukulan api Ace hingga pada akhirnya pertarungan itu berakhir imbang. Keduanya tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan dan akhirnya mereka berdua tumbang. Oke, lanjut. Namun masalah sebenarnya dimulai di sini. Muncul kapal besar yang kita semua kenal dengan sebutan Moby Dick yang sontak membuat semuanya terkejut.
Dia akhirnya datang, sang manusia terkuat, pemilik era bajak laut, sosok malapetaka dunia yang kita semua kenal dengan sebutan Shirohige. Bersama seluruh armadanya, Shirohige akhirnya datang. Akibat pertarungan sebelumnya melawan Jinbe, Ace tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya sudah tidak kuat lagi jika dipaksakan untuk bertarung. Rasa keputusasaan di depan orang yang sangat ingin dia kalahkan, sungguh itu merupakan sesuatu yang sangat amat menghinakan. Ace dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit, lari dan membuang seluruh mimpinya, atau bertarung melawan Shirohige yang jelas-jelas pasti akan kalah. Akan tetapi, Ace merupakan orang yang hebat. Dia adalah orang yang selalu memegang kata-katanya. Dia sangat paham posisinya saat ini. Ace sadar jika dengan kondisi seperti ini, ia tidak bisa mengalahkan Shirohige. Jadi dia menyuruh seluruh krunya untuk segera kabur dari tempat ini. Akan tetapi, Deus dan seluruh kru lainnya menolak hal itu. Ace rela menyelamatkan seluruh krunya dengan cara mengorbankan nyawanya. Sifat itu sama persis dengan ayahnya. Deus sangat marah mendengar Ace berkata seperti itu. Dia sangat tahu tentang kepribadian Ace. Deus memarahi Ace karena selalu memikul beban sendirian dan selalu menerjang bahaya seorang diri. Saat ini bukan waktunya bersikap ceroboh dan kekanak-kanakan, karena musuh kita kali ini adalah seorang monster lautan, ucap Deus. Ace selalu menciptakan dinding api agar seluruh krunya bisa kabur secepatnya, sambil berkata, "Aku tak akan kalah. Aku tidak akan menyesal jika aku harus mati. Jika aku tidak menemukan jawaban untuk hal tersebut, apakah orang sepertiku masih diperbolehkan untuk hidup?" Deus yang memahami maksud Ace dengan rasa bersedih meminta seluruh kru lainnya secepatnya pergi meninggalkan Ace sendirian. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa meskipun hari-hari Ace dipenuhi dengan kegembiraan serta hirup tawa, ia masih selalu memikirkan masa lalunya, yaitu memikul bebannya sebagai anak dari Raja Bajak Laut. Oke, lanjut. Hingga pada akhirnya pertarungan antara Shirohige melawan Ace pun dimulai. Meskipun terjadi jual beli serangan yang hebat, namun kita semua sudah tahu siapa pemenangnya. Shirohige mengalahkan Ace dengan mudahnya. Shirohige yang melihat tanggung jawab Ace yang begitu besar, merasa tertarik pada sosok Ace. Ia ingin merekrut Ace untuk menjadi salah satu krunya. "Jika kau ingin mengarungi lautan ini, sandanglah namaku dan berbuatlah sesukamu," ucap Shirohige. Dan akhirnya Ace pun tak sadarkan diri. Cerita berpindah ke Deus dan kru lainnya. Sesampainya di kapal, mereka dikejutkan dengan adanya kru Shirohige yang sudah menunggu mereka di sana. Deus dan kru lainnya dihajar habis-habisan tanpa adanya perlawanan. Orang itu sangat amat kuat. Namanya tidak masuk dalam daftar orang yang harus diwaspadai. Dia bukan salah satu komandan divisi Shirohige. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Marshal the Teach. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Teach merupakan seseorang yang kuat, meskipun dia selalu berpura-pura bodoh dan lemah. Sejak saat itu juga Deus mengetahui kebenaran mengapa Ace sangat membenci Raja Bajak Laut dan sangat ingin sekali melampauinya. Sebab dia adalah anak kandung Raja Bajak Laut itu sendiri. Selama ini Ace telah menanggung beban yang sangat berat, dan Deus merasa bersalah karena telah mengungkit-ungkit sosok Raja Bajak Laut sebelumnya. Oke, lanjut. Setelah bertarung melawan Shirohige, Ace terbangun dari pingsannya. Dengan ditemani indahnya langit malam bertabur bintang, di tengah lautan dunia baru, di tengah kesendirian, Ace membayangkan semua mimpinya. Mulai dari melampaui Raja Bajak Laut, mengalahkan Shirohige, lalu menjadi yang terkuat, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, itu semua hanyalah bualan belaka. Faktanya, Ace telah gagal menggapai mimpi besarnya. Sejak saat itu pula, Ace sadar bahwa untuk pertama kalinya, ia telah dikalahkan. Di tengah rasa keputusasaan yang mendalam, datang komandan divisi keempat Bajak Laut Shirohige. Ia bernama Saji, ini orangnya. Dia merupakan seorang koki yang sangat baik hati.
Dari semua kru Shirohige, hanya Sachi yang sangat memperdulikan kondisi Ace. Dia menyambut Ace dengan ramah lembut. Sachi juga menceritakan semua yang telah terjadi ketika Ace pingsan, mulai dari kru Ace yang datang kembali untuk menyelamatkannya. Karena mereka musuh, mereka akhirnya ditangkap lalu disuruh bekerja sebagai kacung di bidang keahliannya masing-masing. Ace tidak percaya hal itu, lantas mencoba mengeceknya sendiri. Dan apa yang dikatakan Sachi ternyata benar. Bahkan mereka sangat bergembira, padahal posisi mereka sekarang ini merupakan seorang tawanan. Setelah beberapa hari di kapal Shirohige, Ace masih sangat keras kepala ingin membunuh Shirohige, namun selalu gagal. Bahkan di sela tidur pun Shirohige masih bisa mengalahkan Ace. Kenapa begitu sulit sekali bagi Ace membunuh Shirohige yang notabene hanyalah seorang kakek tua? Sachi menjelaskan bahwa Shirohige adalah seseorang yang sangat fokus, berkomitmen tinggi, bertekad kuat, taat bayar pajak, serta seseorang yang paling dekat menjadi Raja Bajak Laut. Dan orang seperti itu mustahil bisa dikalahkan dengan mudah. Ace bertanya-tanya, mengapa seluruh krunya memanggil Shirohige dengan sebutan ayah? Menurut Ace, itu merupakan sesuatu yang aneh. Belum sempat melanjutkan pembicaraannya, Ace terjatuh akibat sebelumnya terkena pukulan dari Shirohige. Sachi dengan segera menyuruh Ace untuk pergi ke ruang medis. Namun Ace masih sangat angkuh dengan tidak menganggap belas kasihan pada bajak laut Shirohige. Bagi Ace, bajak laut Shirohige tetaplah seorang musuh. Sesampainya di ruang medis, terdapat Deus yang asik bersenang-senang dengan para suster cantik yang sontak membuat Ace sangat amat terkejut. "Hei Deus, apa yang sedang kau lakukan di sini? Kau pasti datang ke sini untuk bersenang-senang dengan para suster ini kan?" ucap Ace. "Apa kau bodoh? Aku di sini sedang menganalisis ilmu kedokteran," ucap Deus. "Sebentar lagi aku pasti akan membunuh Shirohige," ucap Ace. "Kalau ada orang yang memberimu makanan dan tempat tinggal, kau seharusnya bersikap ramah pada mereka," ucap Deus. "Jika dia memberikan tempat untukku di sini, maka aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya," ucap Ace. Hingga pada akhirnya Ace selalu mencoba untuk membunuh Shirohige. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Sachi sebelumnya, Ace selalu gagal. Bahkan Shirohige menyuruh Ace untuk membunuhnya kapan saja jika ia bisa. Oke, lanjut. Singkat cerita, hubungan antara Ace dengan kru bajak laut Shirohige lainnya semakin akur, mulai dari bertarung bersama, makan bersama, dan masih banyak lagi. Meskipun hubungan Ace dengan seluruh kru Shirohige cukup baik, itu sama sekali tidak menyurutkan tekad Ace, yakni membunuh Shirohige. Akan tetapi, hal itu selalu gagal. Pertempuran demi pertempuran, Ace jalani bersama bajak laut Shirohige lainnya. Di sela pertarungan melawan musuh-musuh yang kuat, Ace juga belajar dari pengalaman, mulai dengan memperdalam penguasaan haki dan buah iblisnya, serta masih banyak hal baru yang ia dapatkan di lautan. Beberapa bulan kemudian, akibat hubungan Ace yang semakin baik dengan seluruh kru Shirohige, membuat Ace mengetahui fakta yang amat mengejutkan. Shirohige yang Ace kira merupakan bajak laut yang jahat dan kejam, serta suka menebar teror ke seluruh lautan, ternyata itu semua berbeda 190 derajat dari dugaannya. Selama berkarir di dunia perbajak lautan, Shirohige selalu menyisihkan hasil kotor dari bisnis-bisnisnya untuk didedikasikan ke kampung halamannya. Kampung halaman Shirohige merupakan pulau yang sangat amat miskin. Saking miskinnya, sampai-sampai tidak bisa membayar upeti ke pemerintah dunia, yang membuat bandit dan para bajak laut bengis bebas berkeliaran dan menjadi pulau bebas hukum. Hal seperti itu juga terjadi pada pulau-pulau yang memiliki nasib yang sama dengan kampung halaman Shirohige. Itulah alasan mengapa Shirohige menaruh bendera di pulau-pulau itu, sebagai tanda bahwa itu merupakan kawasan Shirohige. Agar para bandit dan bajak laut kejam ketakutan setelah mendengar nama Shirohige. Shirohige adalah orang yang seperti itu. Dia tidak peduli dunia menyebutnya sebagai seorang penjahat, pembunuh, atau sesuatu hal buruk tentangnya. Bagi Shirohige, itu tidaklah penting. Dia akan membuat seluruh dunia mengingat namanya dengan caranya sendiri. Itulah Edward Nugget. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan
bahwa Shirohige merupakan sosok yang berkarisma, pekerja keras, serta orang yang baik hati. Oke lanjut, sampai saat ini Ace masih terus menantang Shirohige untuk bertarung. Namun nasibnya masih sama saja. Dia bahkan tidak bisa membuat Shirohige serius. Setiap hari Shirohige menerima tantangan Ace, namun Ace selalu kalah. Hingga pada akhirnya, akibat latihan keras selama ini, Ace bisa memaksa Shirohige harus menggunakan kekuatan gura-guranya, yang membuat seluruh anak-anak Shirohige terkejut. Bahkan Shirohige itu sendiri. Apakah itu merupakan sebuah kebanggaan? Tentu saja itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Ace. Sambil tertawa, Shirohige berkata, "Kau memang bocah yang merepotkan." Meskipun telah membuat Shirohige sedikit serius, itu merupakan kekalahan Ace yang ke-99 kalinya coy. Gila ini si Shirohige coy. Singkat cerita, Saji meminta agar Shirohige tidak menanggapi permintaan Ace untuk bertarung setiap hari. Meskipun Shirohige adalah manusia terkuat, Saji khawatir akan kesehatan Shirohige yang semakin menurun dan memburuk. Akibat usianya yang tak lagi muda, membuat Shirohige harus lebih banyak beristirahat. Namun, Shirohige menolak hal itu. Ia tidak peduli mau 100 kali atau bahkan 1000 kali Ace menantangnya bertarung, ia akan selalu menerima tantangan itu. Jika Shirohige menolak tantangan Ace, anak nekat dan bodoh seperti Ace pasti akan tewas karena kebodohannya. Oleh sebab itu, Shirohige tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Secara tidak langsung, Shirohige telah mengasah mental Ace untuk menjadi lebih dewasa. Dari sini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Shirohige adalah orang yang sangat peduli akan keluarganya. Ia bahkan selalu berbuat baik dengan caranya sendiri. Oke lanjut, tanpa diduga, pembicaraan itu didengar oleh Ace yang sontak membuat Ace sangat amat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Shirohige sangat amat peduli tentang dirinya. Ace tidak pernah menyangka bahwa Shirohige yang merupakan seseorang yang sangat ingin ia kalahkan, ternyata orang yang sangat baik padanya. Sejak saat itu Ace mulai berubah sedikit demi sedikit. Perasaan buruk serta keras kepala yang ada dalam dirinya tentang darah iblis seakan kikis ibarat dihantam ombak yang terus-menerus mengalir. Semua beban itu seakan mulai menghilang. Hingga pada akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Duel antara Ace melawan Shirohige untuk yang ke-100 kalinya. Waktu dan tempat telah ditentukan. Tak terasa, sudah 3 bulan Ace berada di kapal Shirohige. Ini adalah pertarungan penentuan bagi Ace. Berbeda dengan pertarungan sebelumnya, kali ini Ace sangat amat bersemangat. Singkat cerita, setelah duel yang ke-100 kalinya, membuat Ace menjadi sosok yang lebih baik. Shirohige bukan seperti yang ia pikirkan selama ini. Dia adalah orang yang sangat amat mengerti apa itu arti sebuah keluarga. Dia sangat menyayangi seluruh krunya, tak peduli ras atau sejenisnya. Bagi Shirohige, rasa kekeluargaan menjadi pondasi kuat berdirinya kebersamaan. Seluruh krunya memanggilnya ayah, yang menandakan bahwa ia merupakan sosok yang berkarisma. Dalam prinsip Shirohige, aturan adalah mutlak, komitmen adalah baku. Karena tanpa aturan, membuat manusia seperti hewan. Oke lanjut, hingga pada akhirnya Ace menjelaskan fakta sebenarnya. Mulai dari darah iblis, rival Raja Bajak Laut, dan masih banyak lagi. Namun, Shirohige sama sekali tidak terkejut. Itu semua hanyalah masalah kecil. Tak peduli kau anak siapa, kita semua adalah keluarga. Hal itu membuat Ace merasa lega, serta membuat rasa hormatnya kepada Shirohige semakin tinggi. Dia pun menato punggungnya dengan lambang Shirohige dan tidak akan membiarkan siapapun merendahkan nama Shirohige. Bocah keras kepala yang sangat ingin membunuh Shirohige kini berubah menjadi sosok yang sangat amat royal. Kisah perjalanan Ace bersama bajak laut Shirohige sungguh sangat amat mengejutkan. Bersama bajak laut Shirohige, Ace membuat banyak aksi di lautan, sehingga membuat bounty-nya melonjak tinggi sampai 500 juta berry. Itu adalah bounty tertinggi sebelum time skip yang pernah diperlihatkan. Ace adalah anak yang hebat. Dia anak yang jenius. Perkembangannya sangat amat cepat. Akibat reputasi apik yang ia berikan, membuat Ace diangkat menjadi komandan divisi kedua bajak laut Shirohige.
posisi yang sudah lama kosong ditinggalkan oleh Kozuki Oden. Seluruh rekannya sangat amat menghormatinya. Menjadi komandan divisi di usianya yang masih sangat amat muda, itu merupakan reputasi yang sangat baik. Es bersama bajak laut Shirohige terus-menerus melakukan banyak aksi di lautan, menghajar para bajak laut bengis yang menjajah pulau miskin dan masih banyak lagi. Oke, lanjut hingga pada suatu hari Es teringat janjinya untuk menyelamatkan negeri Wano dari kejamnya pemerintahan di sana, serta menyangkut sosok Kozuki Oden. Namun Shirohige sudah berkali-kali mengingatkan pada Es agar tidak pergi ke sana. Marco dan yang lainnya sudah beberapa kali berencana pergi ke sana, namun mereka berpikir pasti akan ada banyak korban jiwa. Terlebih lagi, para penduduk Wano pasti banyak yang akan tewas, yang notabene perang antar kaisar pasti sangat amat dahsyat. Akan tetapi, Es masih ngotot untuk pergi ke Wano seorang diri. Alhasil, Shirohige yang turun tangan langsung menghentikan Es. Menurut Shirohige, Es masih belum mampu untuk mengalahkan seorang yang bahkan orang sekuat Oden tidak mampu mengalahkannya. Sosok monster yang memiliki julukan sang makhluk terkuat. Siapa lagi kalau bukan Yakujo no Kaido, kaisar lautan sama seperti Shirohige. Shirohige melakukan hal itu bukan karena ia lemah atau takut pada Kaido. Bagi Shirohige, Kaido hanyalah bocah magang di kapal rock dulu. Shirohige adalah monster sebenarnya. Dia adalah malapetaka, bahkan ia bisa menenggelamkan pulau jika ia sedang marah besar. Sosok kaisar lautan yang memiliki teritori terbesar dari 3 kaisar lainnya, serta pasukan dan aliansi yang sangat banyak di lautan, membuat dunia tahu bahwa ini adalah era Shirohige. Jika Shirohige sudah memberikan komando, tak peduli dia Kaido, sang Big Mom atau bahkan markas besar angkatan laut, Shirohige bersama seluruh armada besarnya pasti akan datang tanpa rasa takut sedikit pun. Itulah bajak laut Shirohige. Melanjutkan kisah dari seri sebelumnya, setelah mendapat nasihat dari Shirohige membuat Es sadar akan kekuatannya. Sejak saat itu, Es akan berusaha untuk menjadi lebih kuat lagi. Di lautan yang luas ini, semua hal bisa terjadi. Reputasi Es bersama bajak laut Shirohige sangat amat baik. Julukannya sebagai Hiken no Es membuat para musuh yang mendengar nama itu langsung mengetahui bahwa dia adalah salah satu komandan divisi Shirohige yang harus diwaspadai. Sebagai seorang yang mengemban tugas komandan, Es sangat tahu akan posisinya. Tak peduli musuh sekuat apa yang dia lawan, siapapun yang menyakiti atau menghinarkannya, Es pasti akan datang tanpa rasa takut sedikit pun. Ia memiliki kecenderungan untuk tidak lari dalam pertempuran. Hal itu sama persis dengan Roger ayahnya. Es juga berteman baik dengan Little Os Junior. Es sangat menghormati Shirohige. Ia tidak segan menghajar siapapun yang mencoba menghina Shirohige. Bagi Es, Shirohige adalah bajak laut terhebat yang pernah ia temui. Es menjadikan Shirohige sebagai sosok ayat tauladan baginya. Hingga pada akhirnya, pemerintah dunia berhasil mengetahui identitas Es sebenarnya. Tidak heran di usianya yang masih sangat amat muda, Es sudah mempunyai kekuatan yang hebat, memiliki buah iblis merah-merah Nomi, menolak tawaran si Chichibukai, dan masih banyak lagi. Apakah ini semua sebuah kebetulan? Tidak mungkin. Faktanya, Es adalah anak dari Raja Bajak Laut. Sontak hal itu membuat Sengoku dan para petinggi pemerintah dunia lainnya sangat amat terkejut. Sebelumnya, pemerintah dunia sudah menangkap dan mengeksekusi semua orang yang pernah berhubungan dengan Raja Bajak Laut. Bagi pemerintah dunia, bajak laut Roger adalah sebuah ancaman. Pemerintah dunia tidak mau rahasia yang sudah ratusan tahun mereka sembunyikan akan terbongkar. Dan bajak laut Roger merupakan salah satu dari sekian orang yang mengetahui kebusukan pemerintah. Karena itulah alasan mengapa pemerintah dunia menangkap dan mengeksekusi siapa saja yang pernah berhubungan dengan Raja Bajak Laut, agar rahasia itu tetap aman tanpa ada yang mengetahuinya, serta membuktikan kepada seluruh dunia siapa saja yang mencoba menentang pemerintah, maka ia akan bernasib sama seperti Roger.
Namun, dengan munculnya Ace sebagai putra Roger, membuat pemerintah dunia tidak bisa tinggal diam. Akan tetapi, dengan adanya naungan dari Shirohige, membuat pemerintah dunia kesulitan untuk menangkap Ace. Pemerintah dunia tahu bahwa Shirohige tidak akan membiarkan siapapun yang mencoba menyakiti keluarganya. Hingga pada akhirnya, kabar munculnya bajak laut Rocky yang sangat amat gila mengguncang dunia. Kegilaan bajak laut itu melebihi bajak laut Speed sebelumnya. Dunia mengenalnya dengan sebutan bajak laut Mugiwara no Luffy. Laksamana tinggi angkatan laut pemerintah dunia Sengoku sekali lagi dibuat kerepotan akan hal itu. Ace yang mendengar Luffy sudah menjadi seorang bajak laut sangat amat senang. Ia menunjukkan poster buronan Luffy kepada Shirohige. Dengan bangganya, Ace sangat senang mendapati berita itu. Ia bahkan tidak bisa tidur dan terus-menerus memandangi poster buronan Luffy. Hingga pada akhirnya, suatu hal tak terduga terjadi. Di tengah hujan badai yang melanda lautan, salah satu anak Shirohige melanggar hukum yang haram untuk dilanggar. Dia bernama Marshal the Teeth atau yang kita semua kenal dengan sebutan Kurohige. Dia membunuh komandan divisi keempat Shachi, lalu melarikan diri. Kabar tewasnya Shachi membuat semuanya terkejut. Shirohige yang mendapati kabar itu sangat amat terpukul. Akan tetapi, ia harus bersikap profesional. Berbeda dengan Ace yang saat itu sangat amat marah. Bagi Ace, Shachi adalah orang yang paling dekat dengannya. Dia yang telah membantu Ace beradaptasi sampai menjadi seperti ini. Ace pun akhirnya memutuskan mengejar Teeth. Namun Shirohige menyuruh agar seluruh anaknya tidak gegabah dalam menghadapi masalah ini. Dengan angkuhnya, Ace sama sekali tidak memperdulikan nasihat ayah. Kurohige merupakan bagian dari divisi 2 di bawah kepemimpinan Ace. Hal itu membuat Ace merasa sangat amat bertanggung jawab. Bagi Ace, ini merupakan penghinaan besar bagi bajak laut Shirohige. Shirohige tahu bahwa Ace dan Shachi adalah teman baik. Karena itulah membuat Shirohige memberikan pengecualian khusus bagi Ace, meskipun dengan berat hati. Setelah mendapat komando dari Shirohige, Ace pun bergegas mencari sang pengkhianat itu. Suasana di kapal Shirohige sangat amat berbeda. Kejadian seperti ini sama sekali tidak pernah terpikirkan. Dengan amarah yang tak dapat dibendung, perjalanan Ace untuk mencari Kurohige akhirnya dimulai. Oke, lanjut. Hingga pada akhirnya kabar itu sampai ke telinga Akagami no Sang. Sang kemudian mengutus bawahannya yang bernama Rostar untuk mengantarkan surat yang sangat amat penting kepada Shirohige. Namun Shirohige malah menyuruh Sang datang langsung menghadapnya dan dengan sombongnya merobek surat penting itu. Sejak kapan bocah seperti Sang menjadi orang yang penting? Ucap Shirohige. Beberapa bulan kemudian, kabar bertemunya bajak laut Akagami dengan bajak laut Shirohige membuat pemerintah dunia khawatir. Bagaimana tidak, dengan brutalnya Akagami mengalahkan semua angkatan laut yang selalu memantau pergerakannya. Bagi kalian yang belum menonton alur cerita Big Mom, mungkin belum paham. Singkatnya itu seperti ini coy. Angkatan laut selalu memantau pergerakan para Yonko tanpa lengah sedikit pun. Dan Akagami dengan brutalnya menghajar mereka semua. Hal itu Akagami lakukan hanya untuk bertemu dengan Shirohige. Kuroshi selaku pemimpin tertinggi WG dibuat khawatir akan hal itu. Alasan Sang datang ialah menyuruh Shirohige agar menarik Ace dalam misi pencariannya mengejar Kurohige. Sang tahu bahwa Ace itu kuat, akan tetapi Kurohige adalah orang yang berbahaya. Selama ini dia telah bersembunyi di balik bayang-bayang nama Shirohige. Bahkan luka codet di mata Sang akibat pertarungannya dengan Kurohige. Hal itu sekali lagi membuktikan bahwa Kurohige adalah orang yang berbahaya. Sang meminta pada Shirohige agar menghentikan Ace dan memberitakannya untuk segera kembali. Shirohige yang mendengar hal itu sangat amat marah. Menurut Shirohige, Sang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia perbajak lautan. Bagi Shirohige, sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dunia perbajak lautan adalah membunuh temannya sendiri. Dia telah melanggar hukum yang tidak boleh dilanggar. Aku akan menunjukkan kepada sang pengkhianat itu. Ini adalah tanggung jawabku sebagai seorang pemimpin.
Kau tidak perlu ikut campur ini semua. Apa kau mengerti? Bocah, bagiku kau masih 100 tahun terlalu dini untuk memerintahku, ucap Shirohige. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa meskipun status Shirohige dan Sang sama-sama kaisar lautan, Shirohige masih menganggap Sang hanya anak kemarin sore yang masih 100 tahun terlalu dini. Jika dibandingkan dengannya, Shirohige adalah sang manusia terkuat. Pengalamannya di dunia perbajak lautan jangan ditanya lagi. Seseorang yang mampu bertarung seimbang dengan Raja Bajak Laut. Merasa ucapannya sama sekali tidak didengar oleh Shirohige. Sebelum pergi, mereka berdua beradu senjata. Sang berkata bahwa era Shirohige pasti akan segera berakhir. Dengan sombongnya, Shirohige mengatakan bahwa ucapan itu sama sekali tidak cukup untuk menakut-nakutiku, karena aku adalah Shirohige. Dua benturan senjata kuat itu membuat langit terbelah. Cerita berpindah lagi ke Ace. Di tengah lautan, Ace mencium aroma makanan yang sangat amat lezat. Aroma itu berasal dari kapal bajak laut yang sedang mengadakan pesta. Ace pun akhirnya ikut serta dalam pesta itu. Ia makan dan berbaur dengan yang lain. Itu adalah kapal bajak laut Bagi. Seluruh kru terkejut akan adanya penyusup. Bagi bersama kru lainnya bersiap menghajar penyusup itu. Ketika mengetahui bahwa dia adalah Hikeno S, komandan divisi kedua bajak laut Shirohige yang sangat amat terkenal, membuat mereka berubah pikiran. Bajak laut Shirohige tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba menyakiti keluarganya. Jikalau ada, seluruh armada Shirohige tidak akan tinggal diam. Shirohige adalah orang yang mampu bertarung seimbang melawan Raja Bajak Laut. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa bajak laut Shirohige sangat amat ditakuti. Sekarang, dia adalah bajak laut terkuat di dunia dan menjadikannya sebagai orang yang paling dekat menjadi Raja Bajak Laut. Akhirnya, Bagi menyambut Ace dengan ramah lembut. Lalu pesta pun dimulai kembali. Singkat cerita, perjalanan Ace mencari Kurohige terus berlanjut. Banyak pulau yang Ace kunjungi, salah satunya ialah Pulau Salju dan masih banyak lagi. Ace kemudian sampai di negeri Arabasta. Di sana ia bertemu dengan Luffy. Itu merupakan pertemuan pertama kali bagi mereka berdua. Setelah sukses menjadi bajak laut yang terkenal, mereka berdua saling bercerita satu sama lain. Luffy mengenalkan semua nakamanya pada Ace. Ace sangat bangga pada Luffy karena telah sampai sejauh ini. Bocah cengeng yang suka menangis kini sudah berhasil berlayar untuk menggapai mimpinya. Pertemuan singkat itu ditutup dengan permohonan Ace kepada seluruh nakama Luffy untuk selalu menjaga Luffy yang bodoh dan ceroboh. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat keras kepala Ace serta ego tingginya di awal-awal cerita sudah berubah menjadi sosok yang lebih dewasa. Oke, lanjut. Perjalanan Ace pun dimulai kembali. Dia mencari Kurohige di setiap kota dan pulau yang ia kunjungi. Tibalah Ace di sebuah kota yang ramai. Di sana terlihat seorang koki yang sedang marah akibat ada pelanggan yang kabur tanpa membayar makanan. Ya, pelanggan itu tak lain dan tak bukan adalah Orgas di Ace. Ace terus menanyakan kepada seluruh masyarakat tentang ciri-ciri orang yang sedang ia cari, mulai dari warga sipil, nelayan, serta masih banyak lagi. Terlihat sang koki yang masih marah sambil terus-menerus mengejar Ace. Mungkin Ace telah menghabiskan seluruh makanannya, yang membuat sang koki itu rugi besar. Di tengah keributan itu, tiba-tiba muncul dokter yang memiliki paras seperti Kurohige. Tak hanya itu, namanya juga sama persis, yaitu Dokter Kurohige. Tanpa pandang bulu, Ace pun menghajar dokter itu. Namun, dia bukan Kurohige yang asli. Ace merasa sangat bersalah atas tindakannya. Para masyarakat yang melihat Ace telah banyak membuat keributan, lalu menangkap dan membuangnya ke sungai. Dikarenakan Ace pemakan buah iblis, membuat ia hanyut. Kemudian, Ace diselamatkan oleh seorang gadis desa. Gadis desa itu merupakan seorang penggembala sapi, yang dengan sapi-sapinya itu, ia menghasilkan susu-susu yang segar. Ace akhirnya terbangun dari pingsannya. Gadis desa itu bernama Mauda, ini bebenguknya. Melihat Ace terbangun, Mauda pun memberikan susu segar pada Ace.
Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Moda meminta bantuan Ace untuk menyerahkan surat yang telah ia buat ke markas Angkatan Laut cabang G2. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Ace pun dengan senang hati membantu Moda. Ace akhirnya sampai di markas Angkatan Laut G2. Ace mulai menyusup lalu menghajar salah satu marin untuk mengambil bajunya. Di dalam markas G2, Ace langsung menuju dapur di mana para marin berkumpul dan makan bersama. Ace dengan ragusnya mengambil makanan dengan porsi yang tidak wajar. Sontak hal itu membuat para marin lainnya terkejut. Ibu Koki sangat senang melihat makanan yang ia buat dimakan habis oleh Ace. Di tengah nikmatnya menyantap makanan, terdengar salah satu marin yang menghina Shirohige. Menurutnya, Shirohige hanyalah penjahat yang suka memperkosa dan membunuh warga sipil. Ace langsung menghajarnya tanpa ampun. Suasana yang tadinya nyaman dan tentram kini menjadi kacau. Di tengah kekacauan itu, Ace selalu menyusup dan menghajar salah satu komandan, kemudian mengambil bajunya. Karena sekarang Ace memakai baju komandan, ia pun dipanggil untuk mengikuti rapat. Rapat itu membahas tentang persiapan menyambut kapal agen rahasia intelijen marin yang akan segera datang membawa berkas penting. Namun, suasananya berubah tak kalah kopi yang mereka minum sangat amat pahit. Tak lama kemudian terlihat kapal agen rahasia intelijen datang. Namun semuanya dibuat terkejut ketika kapal agen rahasia yang membawa dokumen-dokumen penting itu terbakar hebat. Terlihat juga Ace yang masih meminum kopi buatan Ibu Yuli yang sangat amat pahit. Komandan Komil sangat panik melihat kapal yang berisi data-data penting itu terbakar hebat di Laut Si Jago Merah. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba muncul seorang pemuda marin yang dengan beraninya loncat ke dalam amukan Si Jago Merah. Semuanya dibuat terkejut atas kejadian itu. Tak lama kemudian, pemuda itu muncul sambil membawa koper berisi data-data penting serta menyelamatkan agen rahasia. Semua marin dibuat terheran-heran melihat sang pemuda masih baik-baik saja meskipun tubuhnya diselimuti oleh api. Hingga pada akhirnya mereka semua sadar bahwa yang di hadapan mereka saat ini adalah Hikenu Ace yang sangat terkenal. Seluruh angkatan laut menembaki Ace, lalu Ace kabur meninggalkan mereka semua. Sesaat akan pergi meninggalkan markas G2, Ace teringat surat yang diberikan Moda sebelumnya. Ia pun kembali dan menyerahkan surat itu kepada Komandan Komil. Lalu Ace pun kemudian pergi. Surat itu berisi informasi koordinat di mana angkatan laut bisa mendapatkan susu segar agar kopinya tidak pahit lagi kayak hubunganmu. Anjay, sesat ini coy. Yang buat skrip ini saya sendiri, berarti saya yang sesat ini. Oke, lanjut. Esoknya, kapal makanan marin kemudian menuju tempat koordinat sesuai titik peta. Sesampainya di sana, angkatan laut langsung membeli semua susu segar itu. Dan alangkah terkejutnya, ternyata Ibu Yuli dan suaminya merupakan orang tua dari Moda yang sudah lama berpisah. Mereka akhirnya bisa bertemu kembali. Selepas kejadian itu, kini rasa kopi di markas marin cabang G2 sudah tidak pahit lagi. Dan kabar tidak pahitnya kopi di markas G2 masuk ke dalam media harian, tepatnya pada koran yang dibaca Krokus di anime episode 381. Berkat kejadian itu, Ace pun akhirnya mendapatkan informasi dari dokumen rahasia penting marin sebelumnya, yakni posisi akurat tentang keberadaan Kurohige yang sekarang sedang menuju negeri Banaru bertempat di Greenland. Tak mau melewatkan momen penting itu, dengan amarah yang meluap-luap, Ace akhirnya datang. Singkat cerita, setelah melakukan pencarian yang cukup lama, Ace akhirnya bisa menemukan Kurohige. Kurohige yang melihat kedatangan Ace memerintahkan kepada seluruh krunya agar tidak meremehkan Ace. Kurohige yang mengetahui kekuatan hebat Ace memerintahkan krunya agar segera menjauh. Pertarungan antara dua penyandang nama akhirnya dimulai. Ace dengan merah-merahnya dan Tits dengan yami-yaminya. Itu adalah pertarungan yang sangat amat menegangkan. Di tengah pertarungan, kita ditunjukkan alasan mengapa Tits rela membunuh temannya sendiri ialah karena Tits menginginkan buah yami-yami yang telah ditemukan Sachi sebelumnya. Di kapal Shirohige, ada aturan yang mengharuskan seluruh anggotanya, barang siapa yang berhasil menemukan buah iblis, maka ia berhak memakannya. Kurohige yang melihat Sachi menemukan buah iblis yang ia inginkan sejak kecil,
terpaksa harus membunuh Saji untuk mewujudkan impiannya itu. Pertarungan antara Ace melawan Kurohige masih terus berlanjut. Serangan demi serangan mereka berdua lakukan, hingga pada akhirnya apa yang sebelumnya dikatakan Sang tentang Kurohige terbukti benar. Kurohige adalah orang yang kuat. Dia berhasil mengalahkan Ace. Itu merupakan sesuatu yang tak terduga. Ace yang digadang-gadang akan menang tanpa diduga mengalami kekalahan. Kemudian Kurohige menyerahkan Ace kepada Angkatan Laut sebagai syarat untuk menjadi seorang Shichibukai. Pemerintah dunia yang mendapati hal itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Bagi pemerintah dunia, menangkap putra Raja Bajak Laut itu merupakan prioritas utama. Meskipun mereka tahu bahwa Shirohige pasti tidak akan tinggal diam. Kabar ditangkapnya Ace oleh Angkatan Laut dan akan segera dieksekusi sontak membuat seluruh dunia terkejut. Dunia tahu bahwa Shirohige pasti tidak akan tinggal diam. Perperangan besar antara bajak laut Shirohige melawan Angkatan Laut sudah tidak bisa dihindari. Apa yang ditakutkan Sang sebelumnya akhirnya terjadi. Itu merupakan sebuah malapetaka. Perekonomian dunia kacau. Semua media membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Bukan hanya masyarakat, para bajak laut juga merasakan dampak ini semua. Mereka takut dan lebih memilih untuk tidak ikut campur. Pemerintah dunia yang tahu hal seperti ini pasti akan terjadi sudah mempersiapkan semuanya. Laksamana tertinggi Angkatan Laut Sengoku mengerahkan seluruh armadanya serta memanggil 7 Shichibukai. Dan tidak lupa juga memanggil 3 Laksamana. Dunia mengenal mereka dengan sebutan 3 monster keadilan. Mereka bertiga adalah senjata tempur terkuat milik pemerintah dunia. Hanya Sengoku yang bisa memerintahkan ketiga monster itu. Masih menjadi perdebatan di antara para fans perbandingan kekuatan antara Laksamana dengan Yonko. Akan tetapi dengan dipanggilnya mereka bertiga oleh Laksamana tertinggi membuat kita tahu bahwa situasi saat ini bukanlah main-main. Jinbe yang tahu bahwa musuhnya adalah Shirohige memutuskan untuk tidak datang. Alhasil ia pun dicap sebagai pengkhianat dan harus dilempar ke dalam penjara Impel Down. Hal itu sekali lagi menunjukkan pada kita bahwa pemerintah dunia sangat amat serius dalam masalah ini. Di Impel Down, Jinbe bertemu dengan Ace yang saat itu juga dikurung dalam sel yang sama. Sebelumnya, Garp telah menjenguk Ace. Ia merasa menyesal karena telah membiarkan Luffy dan Ace menjadi seorang bajak laut. Dan sekarang, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Ace. Ini semua sudah di luar kemampuannya. Oke, lanjut. Pergerakan bajak laut Shirohige sudah tidak bisa dihentikan. Tak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Sang Raja Lautan saat ini sedang marah besar. Bersama seluruh armada besarnya serta aliansi yang sangat banyak di lautan, Shirohige memutuskan untuk bergerak. Kaido yang mendapati kabar menghebohkan itu bersama King tangan kanannya memutuskan untuk pergi ke Marineford. Kaido memang benar-benar gila. Tanpa membawa seluruh armadanya, ia berencana datang ke Marineford berdua bersama King. Kabar bahwa Kaido akan menuju Marineford sontak membuat Sang terkejut. Sang pun berencana untuk menghentikan Kaido agar tidak memperparah situasi saat ini. Bersama seluruh armada besarnya, Kaisar Lautan Akagami no Sang akhirnya bergerak. Pertempuran antara dua Yonko sudah tidak bisa terhindari. Angkatan Laut yang mengetahui hal itu dibuat terkejut serta panik. Saat ini mereka sedang berfokus berhadapan dengan Raja Lautan. Ini semua di luar kendali mereka. Lautan benar-benar kacau kala itu. 3 Yonko melakukan pergerakan secara bersamaan. Lantas bagaimana dengan Yonko Big Mom? Apakah Big Mom tidak mau ikut campur? Atau apakah Big Mom takut? Jika sampai nonton alur cerita Big Mom sebelumnya, Anda akan tahu siapa itu Big Mom. Dia adalah monster sebenarnya. Pengalamannya di dunia perbajak lautan jangan diragukan lagi. Big Mom bergerak layaknya seorang mafia ketimbang seorang bajak laut. Ia lebih memilih untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Alasan Sang memperingatkan Shirohige sebelumnya ialah supaya hal seperti ini tidak terjadi. Sang sudah memprediksi jauh ke masa depan. Dia seakan tahu apa yang akan terjadi. Andai saja Shirohige menghentikan es waktu itu, mungkin saja kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Lautan sungguh benar-benar kacau kala itu. Meskipun Shirohige tahu bahwa Angkatan Laut adalah organisasi terbesar di dunia, Shirohige sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Seakan ia menantang para Angkatan Laut.
Coba hentikan armada besarku jika kalian mampu, wahai angkatan laut. Jika Shirohige sudah memberikan komando, tidak peduli siapapun lawannya, seluruh armada besar Shirohige akan datang tanpa rasa takut sedikit pun. Pergerakan besar bajak laut Shirohige membuat rasa panik masyarakat, angkatan laut, serta pemerintah dunia. Mereka semua takut bahwa perperangan besar antara bajak laut Shirohige melawan angkatan laut akan berimbas terhadap kestabilan dunia. Apakah hal tersebut akan terjadi? Sang pahlawan angkatan laut, Monkey D. Garp, meminta pada seluruh armadanya untuk tidak senang dulu dengan pasukan besar yang kita miliki. Sebab musuh kita kali ini adalah seseorang yang bisa menghancurkan dunia, Shirohige Edward Noge. Bersama seluruh armada besarnya, Shirohige, sang manusia terkuat, Raja Lautan, seseorang yang memiliki pengaruh luas di lautan, akhirnya berlayar menuju markas besar angkatan laut yang kita semua kenal dengan sebutan Marineford. Assalamualaikum coy, gimana kabar Barnes tercinta? Kembali lagi dengan saya Jasmine. Setelah diajak ngopi oleh Presiden Zimbabwe kemarin, beliau memberikan nasihat yang sangat membuat saya terpukau. Sekarang ada variasi kopi mikrofon, jangan lupa pakai masker coy. Oke lanjut, melanjutkan cerita dari seri sebelumnya. Setelah mendapat kabar bahwa Ace akan segera dieksekusi, bajak laut Shirohige bersama seluruh armada besarnya berencana untuk menyelamatkan Ace. Para wartawan di seluruh dunia berkumpul di Pulau Sambodi untuk meliput dan melihat eksekusi Ace secara langsung dengan melalui proyektor yang terpampang jelas. Sambil menunggu waktu eksekusi tiba, masih belum ada tanda-tanda kedatangan Shirohige. Ketegangan di Marineford semakin memuncak tatkala eksekusi kali ini tidak seperti eksekusi bajak laut pada umumnya. Eksekusi kali ini akan memberikan dampak yang sangat besar pada masa depan dunia. Terlihat pasukan angkatan laut yang berjumlah lebih dari 100.000 dan terus-menerus bertambah. Mereka semua bersiap akan kedatangan sang Raja Lautan. Tak lupa juga para Shichibukai yang berdiri gagah di garda terdepan sebagai kunci dari peperangan ini. Sebelum eksekusi dimulai, ada suatu hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh seluruh dunia, yaitu fakta tentang siapa sosok ayah Ace sebenarnya. Angkatan laut bersama Cyberpol sebelumnya telah melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan yang cukup lama, diketahui bahwa Ace adalah anak dari Raja Bajak Laut. Hal itu sontak membuat seluruh dunia terkejut. Mereka semua tidak menyangka Raja Bajak Laut yang sangat kejam memiliki seorang anak. Sejujurnya, Ace juga sangat membenci sosok ayahnya. Ia tidak akan pernah sekalipun mengakui Roger sebagai ayahnya. Menurut Ace, sosok ayah baginya hanyalah Shirohige seorang. Shirohige adalah bajak laut terhebat yang pernah ditemui Ace. Hal itu membuat Ace sangat amat menghormati Shirohige dan ingin menjadikannya sebagai Raja Bajak Laut. Faktanya, hanya Ace yang berpikir seperti itu. Sengoku dan petinggi lainnya sudah mengetahui apa rencana Shirohige sesungguhnya. Shirohige berencana membesarkan Ace untuk menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya. Hal itu menjadi salah satu landasan kuat bagi pemerintah dunia untuk mengeksekusi Ace. Bagi pemerintah dunia, hal itu merupakan sebuah prestasi yang sangat baik. Para masyarakat serta media yang mengetahui fakta itu dibuat terkejut serta senang dan bangga terhadap kinerja pemerintah dunia. Mereka tidak tahu sisi buruk dari pemerintah dunia. Siapa yang berkuasa, dialah yang menulis sejarah. Kruse selaku otoritas tertinggi tidak mau nama pemerintah dunia terlihat buruk di mata semua orang. Jadi, mereka menghalalkan berbagai cara atas nama keadilan. Entah keadilan seperti apa yang mereka miliki. Kekuasaan mengambil alih segalanya. Pembunuhan, pembantaian, perfitnahan, dan masih banyak lagi. Faktanya Roger adalah orang yang baik. Pemerintah dunia dengan media besar yang mereka miliki membuat dan membolak-balikan fakta. Mereka tidak mau bajak laut Roger akan menjadi impact yang cukup berpengaruh bagi pemerintah dunia ke depannya. Jadi mereka menfitnah Roger sebagai bajak laut yang kejam dan suka membunuh. Hal busuk seperti itu bukan sekali dua kali mereka lakukan. Contohnya kita ambil saja insiden O'Hara. Oke lanjut.
Para masyarakat serta media sangat senang merayakan momen penting itu. Di tengah rasa senang yang mereka rayakan, tiba-tiba gerbang keadilan secara mengejutkan terbuka. Sontak hal itu membuat mereka semua terdiam. Rasa senang yang barusan mereka rayakan bak hilang ditelan kesunyian. Sang Raja Lautan Shirohige bersama seluruh armada besarnya akhirnya datang. Terlihat puluhan kapal aliansi Shirohige dari penjuru lautan berkumpul memenuhi perairan Marineford. Terlihat juga banyak kapten bajak laut kuat dan terkenal seperti Douma sang kesatria, Gui si dewa petir, Hekalvan bersaudara, dan masih banyak lagi. Suasana Marineford yang tadinya tenang kini masuk dalam mode bertempur. Hingga pada akhirnya sang Raja Lautan akhirnya muncul yang membuat seluruh angkatan laut dan media sangat amat terkejut. Bagaimana tidak semua orang bisa melihat Shirohige secara langsung. Melihat Shirohige secara langsung merupakan sesuatu yang mustahil. Dan kini mereka semua bisa melihat sosok Shirohige di depan mata kepala mereka sendiri. Shirohige menyapa teman lamanya yakni Sengoku dan Garp, lalu menanyakan apakah putranya baik-baik saja. Lantas kemudian dengan kekuatan gura-gura yang ia miliki, Shirohige memulai perang dengan membuat tsunami yang sangat amat besar, sehingga membuat seluruh Marineford bergetar hebat. Seluruh media yang melihat kekuatan mengerikan Shirohige melalui proyektor siaran langsung dibuat tercengang mendapati kekuatan hebat sang Raja Lautan. Dia memang seorang malapetaka. Mereka semua telah membuat singa marah, maka rasakanlah amukannya. Au, 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 Oke, lanjut. Perperangan besar antara bajak laut Shirohige melawan angkatan laut serta Shichibukai akhirnya dimulai. Ace yang melihat semua teman-temannya berjuang untuk menyelamatkannya merasa bersalah atas tindakan ceroboh yang telah ia lakukan. Ia tidak pernah menyangka bahwa hal itu akan berakibat fatal sampai seperti ini. Akan tetapi Shirohige menegaskan bahwa itu semua bukan murni kesalahan Ace, karena Shirohige lah yang sebenarnya menyuruh Ace meskipun dengan berat hati. Perperangan masih terus berlanjut. Jual beli serangan dan taktik antara kedua belah pihak sangat amat menegangkan. Shirohige bersama seluruh aliansinya terus menggempur pertahanan para angkatan laut. Akan tetapi, angkatan laut juga tidak tinggal diam. Meskipun bajak laut Shirohige menggempur pertahanan dari segala arah, serangan mereka sama sekali belum bisa menembus pertahanan hebat yang dibuat oleh Sengoku. Di bawahan Sengoku, angkatan laut menjelma menjadi pasukan yang sangat amat kuat, sehingga pasukan Shirohige cukup kewalahan. Sengoku adalah orang yang hebat. Dia sangat ahli dalam taktik pertempuran. Bagaimana tidak, ia sudah terlihat memimpin sebagai laksamana armada sejak 22 tahun yang lalu. Pengalamannya di lautan membuat ia menjadi sosok yang sangat amat berpengalaman. Shirohige tahu akan hal itu, jadi ia sudah mempersiapkan semuanya. Sekali lagi saya katakan, ini adalah pertempuran yang sangat amat menegangkan. Jual beli taktik dan serangan antara kedua belah pihak membuat pertempuran Marineford menjadi salah satu pertempuran yang wajib kalian tonton sebagai fan One Piece. Oke, lanjut. Di tengah panasnya suasana pertempuran, mereka semua dikejutkan oleh kehadiran Luffy dan para aliansinya seperti Crocodile, Jinbei, Buggy, dan lain-lain. Mereka semua terkejut tak terkecuali Ace. Ace tidak pernah menyangka Luffy rela menerjang bahaya demi menyelamatkannya. Shirohige yang tahu bahwa bocah seperti Luffy hanya akan membuang-buang nyawa, menyuruhnya untuk segera pergi. Namun dengan komitmen tinggi yang ia miliki, Luffy sudah siap perihal tindakan nekatnya, karena kelak dia yang akan menjadi raja bajak laut. Sontak hal itu membuat para angkatan laut dan aliansi Shirohige terkejut. Baru kali ini ada orang yang beraninya berkata seperti itu di depan sang Raja Lautan. Melihat tekad besar yang dimiliki Luffy, membuat Shirohige berubah pikiran. Sambil tersenyum, Shirohige berkata, "Kau memang bocah yang kurang ajar." Pertempuran besar masih terus berlanjut. Kedua belah pihak terus-menerus memberikan yang terbaik. Dengan kedatangan Luffy, membuat ambisi serta semangat para bajak laut lainnya seakan bertambah. Entah mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Itu merupakan sebuah keajaiban. Akan tetapi, sesuatu hal yang tak terduga terjadi. Di tengah sengitnya medan pertempuran, tiba-tiba Shirohige ditikam oleh salah satu anaknya yang sontak membuat semuanya terkejut. Dia adalah sekuat, ini orangnya. Tanpa diduga, ia menusuk Shirohige secara diam-diam.
Hal itu ia lakukan sebab ia telah terhasut oleh tipu daya Akainu selaku 3 monster keadilan. Shirohige yang mengetahui itu bukannya marah, ia malah memeluk Sekuat dengan kasih sayang. Kejadian itu membuat Sekuat merasa sangat amat bersalah. Ia menyesal karena telah terhasut hal bodoh seperti itu. Hingga pada akhirnya Shirohige memutuskan turun ke medan perang. Dengan kekuatan gura-guranya, ia mengempaskan musuh-musuhnya dan meluluhlantakkan markas besar Marineford. Terjadi gempa kesana kemari. Marineford benar-benar kacau kala itu. Itu merupakan kekuatan yang benar-benar gila. Fakta bahwa Shirohige merupakan manusia terkuat terbukti benar di perang kali ini. Dengan turunnya Shirohige membuat mental para bajak laut semakin memuncak. Sengoku yang mendapati hal itu tidak bisa tinggal diam. Sebagai seorang yang sangat ahli dalam taktik pertempuran, ia terus-menerus memojokkan Shirohige dengan puluhan taktik yang ia miliki. Itu merupakan peperangan terseru dan terbatas bagi saya. Oke, lanjut. Karena kondisi serta kesehatan yang dibilang sangat buruk membuat Shirohige tidak bisa prima melawan para angkatan laut, yang membuatnya menerima beberapa serangan yang cukup fatal. Ace, Marco, dan yang lainnya tentu tahu akan hal itu. Namun Shirohige masih tetap berjuang untuk menyelamatkan keluarganya. Shirohige adalah orang yang seperti itu. Dia merupakan sosok yang berkarisma, berdedikasi tinggi, dan sangat amat mencintai keluarganya. Tak heran seluruh anaknya sangat amat menyukainya, tak terkecuali Ace. Menurut Ace, Shirohige adalah sosok bajak laut terhebat yang pernah ia temui, dan juga merupakan sosok ayat tauladan baginya. Melihat Shirohige dan seluruh rekannya mati-matian bertaruh untuk menyelamatkannya, sekali lagi membuat Ace merasa sangat bersalah. Ia hanya bisa menonton tanpa bisa melakukan apapun. Hingga pada akhirnya, setelah sekian lama kedua kubu itu bertarung, Luffy akhirnya bisa menyelamatkan Ace dari panggung eksekusi. Itu merupakan sesuatu yang tak terduga. Perjuangan berat mereka semua terbayar lunas dengan terbebasnya Ace. Luffy sangat senang akan hal itu. Bukan cuma Luffy, namun Shirohige beserta seluruh aliansinya juga sangat amat senang. Ace dan Luffy pun dengan segera menjauh dari panggung eksekusi, sembari menghajar para angkatan laut yang mencoba menghalangi jalannya. Singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan Ace, Shirohige menyuruh semua anak-anaknya untuk segera pergi meninggalkan Marineford dan kembali ke dunia baru dengan selamat. Sementara itu, Shirohige akan menghadang pergerakan para angkatan laut sendirian. Shirohige tahu bahwa eranya sebagai Raja Lautan sudah berakhir. Jadi, dia berencana menjadikan Marineford sebagai tempat peristirahatan terakhir baginya. Shirohige bukanlah pahlawan, malaikat ataupun sang penyelamat. Dia hanyalah manusia biasa yang diberikan talenta hebat oleh Tuhan. Setiap orang tidak bisa bertahan di era yang sama, meskipun dia seorang Shirohige sekalipun, karena era akan terus berubah. Shirohige tahu akan hal itu. Selama ini, ia sudah berpetualang terlalu lama. Mungkin ini waktunya untuk kembali. Meskipun dengan berat hati, para anak-anak Shirohige menuruti perintah terakhir sang kapten sebagai bentuk penghormatan. Sungguh itu merupakan sesuatu yang mengharukan. Kisah perjalanan bajak laut Shirohige selama puluhan tahun harus diakhiri dengan perpisahan yang sangat amat mengharukan. Semua anak-anaknya menangis tak terkecuali Ace. Sejujurnya, Ace enggan menuruti perintah terakhir Shirohige. Ace ingin berjuang sampai akhir di sisi Shirohige. Namun, Ace tidak mau sifat egoisnya terulang kembali, yang membuat seluruh teman-temannya dalam bahaya. Ace pun dengan berat hati akhirnya menuruti perintah terakhir ayah, yakni segera pergi meninggalkan Marineford dan menuju dunia baru dengan selamat. Sebelum pergi, Ace mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa dia sangat bangga memiliki sosok ayah seperti Shirohige. Oke, lanjut. Ketika mereka semua bergegas meninggalkan Marineford, Akainu menghasut mereka semua dengan kata-kata yang buruk tentang Shirohige. Namun, hal itu sama sekali tidak dihiraukan oleh seluruh bajak laut Shirohige. Mereka semua lebih menghormati perintah terakhir kapten mereka, meskipun dalam hati mereka sangat amat muak dengan omongan Akainu. Namun, ketika Akainu berkata bahwa Shirohige hanyalah pecundang masa lalu, dia hanyalah bajak laut bodoh yang mengumpulkan para bajingan tidak berguna, lalu mereka semua memanggilnya sebagai sosok ayah. Sungguh itu sangat amat lucu, bukan? Dan dengan keluarga palsunya itu, dia berpetualang mengarungi lautan.
Meskipun ia berhasil menguasai lautan selama puluhan tahun, tetap saja ia bahkan tidak bisa menjadi raja bajak laut. Seperti yang ku bilang di awal tadi, dia tak lain dan tak bukan hanyalah pecundang masa lalu. Hal itu membuat sangat amat marah dan meminta Akainu untuk menarik kembali kata-katanya. Meskipun sudah dihentikan oleh semua rekannya, sama sekali tak bisa bersabar lagi ingin membungkam mulut busuk Akainu. Shirohige bukanlah seperti itu. Dia telah memberikan harapan tempat untuk kembali. Adalah orang yang seperti itu. Sejujurnya, ia memiliki kepribadian untuk tidak pernah lari dalam pertempuran. Hal itu sama persis dengan Roger ayahnya. Ini bukan karena baper coy, tapi ini yang dinamakan sebagai loyalitas tanpa batas. Oke lanjut, pertarungan antara Ace melawan Akainu akhirnya sudah tidak bisa dihindari. Jual beli serangan antara magma melawan api sangat amat membagongkan. Meskipun Ace tahu bahwa kekuatannya masih belum bisa mengimbangi Akainu, dengan tekad serta komitmen yang ia miliki, Ace terus-menerus memberikan serangan terhadap Akainu. Namun sebagai seseorang yang kelak akan memegang kendali tertinggi sebagai calon Laksamana, Akainu akhirnya bisa mengalahkan Ace dengan mudahnya. Hal itu membuat semuanya dibuat khawatir, tak terkecuali Luffy. Akainu kemudian menyerang Luffy yang saat itu sedang tidak fokus. Ace yang melihat Akainu akan membunuh Luffy, tanpa diduga ia melindungi Luffy dengan mengorbankan nyawanya. Pukulan tinju keras Akainu seketika menembus punggung Ace yang membuatnya terluka parah. Shirohige dan yang lainnya tentu sangat amat terkejut melihat hal itu. Itu merupakan sesuatu yang tak terduga. Mereka semua menembaki Akainu, namun Akainu masih tetap berdiri. Akainu kemudian melancarkan serangan kedua untuk mengakhiri ini semua. Akan tetapi Jinbei berhasil menahan serangan itu. Luffy yang tahu Ace terluka parah sangat amat terpukul melihat kejadian itu. Dengan paniknya Luffy meminta siapapun untuk dengan segera mengobati Ace. Namun medis yang melihat luka Ace meminta maaf bahwa luka seperti ini sudah tidak bisa diobati. Ace merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Akan tetapi Luffy meminta pada Ace untuk bertahan, sebab Ace pernah berjanji bahwa ia tidak akan pernah mati bagaimanapun caranya. Selama ini Ace telah hidup dengan menyedihkan dan sering merasa tidak ingin dilahirkan. Mengetahui bahwa ayahnya adalah bajak laut yang kejam dan suka membunuh, membuatnya sangat amat kecewa pada sosok ayahnya. Namun sejujurnya yang membuat ia hidup sampai sejauh ini ialah hanya ingin melihat adik tercintanya berhasil meraih mimpinya, yaitu menjadi raja bajak laut. Dan Ace sangat yakin bahwa Luffy pasti bisa meraih mimpinya. Sesuatu yang benar-benar Ace inginkan bukanlah sebuah ketenaran. Yang Ace inginkan adalah jawaban apakah orang sepertiku pantas untuk dilahirkan. Dengan nafas terengah-engah, ia berterima kasih pada seluruh teman-temannya, tak terkecuali Luffy, Deus dan Shirohige, karena telah menerima orang seperti diriku. Dan untuk terakhir kalinya, aku ucapkan terima kasih. Dan Ace pun akhirnya meninggal. Luffy sangat shock yang membuatnya menangis hebat meratapi kepergian sosok kakak tercintanya. Hal itu membuat ia pingsan. Shirohige dan yang lainnya juga sangat amat bersedih meratapi kepergian Ace. Deus juga sangat tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Gap yang masih memilih coy sepeda liwat coy jam siji bengi sepeda liwat ya wan. Gap yang masih memiliki perasaan pada Ace mencoba membunuh Akainu, namun dihentikan oleh Sengoku. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Gap masih sangat menyayangi Ace sebagai sosok cucu baginya. Dengan amarah yang meluap-luap, Shirohige dengan sigap menghantam kepala Akainu dengan tinju gura-guranya. Namun Akainu berhasil bangkit dan berhasil menyerang balik. Akan tetapi dengan bayangan kasih sayangnya sebagai seorang ayah, Shirohige berhasil bangkit dan sekali lagi berhasil menghajarnya, yang membuat Akainu akhirnya berhasil dikalahkan. Dengan amarah yang masih meluap-luap, sang manusia terkuat meluluhlantahkan Marineford seorang diri. Tidak ada yang bisa menghentikan amukan sang raja lautan. Sungguh kakek yang barbar. Perasaan campur aduk antara kemarahan dan kesedihan Shirohige bercampur menjadi satu. Akan tetapi sesuatu hal yang tak terduga terjadi. Di balik bayang-bayang Marineford terlihat Kurohige bersama kru barunya
Shirohige yang tahu hal itu sangat amat marah pada Teach. Bukan cuma Shirohige, tapi Marco dan yang lainnya juga sangat amat marah. Namun Shirohige menyuruh seluruh anaknya agar tidak ikut campur, karena ia sendiri yang akan memberi pelajaran pada sang pengkhianat itu. Shirohige memukul Teach dengan gura-guranya. Namun dengan kekuatan yang baru ia dapatkan, Teach menyerap kekuatan Shirohige dengan mudahnya. Teach yang melihat kondisi Shirohige sudah sekarat, dengan sombongnya Teach memamerkan kekuatannya dan berhasil memukul Shirohige. Akan tetapi Shirohige berhasil membalikkan keadaan dan berhasil mendaratkan serangan kepada Teach. Di saat ajal akan menjemput Teach memohon pada Shirohige untuk mengampuninya. Dasar pengecut si Teach ini coy. Akan tetapi kru Teach lainnya menembaki Shirohige, yang membuat Shirohige yang tadinya sudah terluka parah malah menjadi semakin parah. Akibat tembakan itu membuat Shirohige tidak sadarkan diri. Shirohige yang tahu bahwa kematian sudah berada di depan matanya berkata bahwa bukan Teach orang yang selama ini ditunggu oleh Roger, melainkan seseorang yang akan datang membawa tekad itu. Itu merupakan sesuatu yang mengharukan. Kisah Ace bersama bajak laut Shirohige sudah dipastikan berakhir di sini. Dan sebelum Shirohige benar-benar tewas, Shirohige berkata bahwa One Piece benar-benar ada. Hal itu membuat era bajak laut yang sebelumnya akan mereda setelah perang ini kembali akan berkobar. Sang raja lautan akhirnya tewas dengan berdiri kokoh layaknya seorang manusia terkuat. Sungguh itu sangat amat mencerminkan sosok yang hebat. Tidak ada bekas luka di punggungnya, yang menandakan bahwa Shirohige tidak pernah lari dalam pertempuran. Pertempuran masih terus berlanjut. Akan tetapi dengan kedatangan bajak laut Akagami, perperangan akhirnya terhenti. Akagami meminta agar peperangan besar ini untuk segera dihentikan. Sengoku juga menyetujui hal itu. Perperangan besar Marineford akhirnya resmi berakhir. Singkat cerita, kemudian kita diperlihatkan proses pemakaman Ace dan Shirohige beserta para korban lainnya di Pulau Seping yang merupakan kampung halaman Shirohige. Terlihat juga bajak laut Akagami yang ikut serta menemani Ace dan Shirohige ke peristirahatan terakhir mereka. Sungguh itu merupakan cerita yang sangat panjang. Many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way it is.
can touch your hand. May the cards lay out astray, all from your command. That's the way